22 April 2023. Kisah Yesen dilanjutkan kembali. Selamat menikmati liburannya. Selamat menikmati hiburan. Langit bergetar, debu-debu bertebaran, kesunyian tak kunjung datang. Saat kedua pria itu berbicara, bintang-bintang bergemuruh dan bersenandung dan bergerak. Semua itu karena Raja Semu Taoti, pusaran hitam pekat yang terbentuk dengan dia sebagai pusatnya, berputar dengan cepat dan tumbuh semakin besar. Sebuah bintang, tidak jauh dari sana, tersapu ke dalam pusaran itu, meledak, dan sedikit sumber bintang yang tersisa ditelan olehnya. Bahkan para pembudidaya yang melarikan diri yang lewat terseret ke dalam pusaran, dan bahkan tanpa berteriak, daging dan tubuh mereka semua ditelan. Raja Semu Taoti benar-benar sembrono, melahap makhluk hidup. Mata Yesen sedikit menyipit, keserakahan Taoti akan makanan, menelan langit dan bumi, memang benar, ini adalah kemampuan ilahi alami klan Taoti. Karena kerakusan Taoti, terlalu banyak ras yang punah karenanya. 10.000 tahun yang lalu, iblis yang melahap langit adalah keserakahan Taoti akan makanan, menciptakan teknik iblis melahap langit, yang telah diwariskan hingga hari ini. Melihat pusaran air menyebar, Yesen segera lenyap dan pergi. Apa? Raja Semu Taoti melirik dan melihat Yesen, dan mata tuanya sedikit menyipit saat dia mencium esensi murni Yesen. Segera, kekuatan Raja Semunya menyebar seperti riak, ingin memenjarakan Yesen dengan kekuatan Raja Semu dan kemudian melahapnya. Kekuatan Raja Semu benar-benar menakutkan, menghancurkan langit berbintang di sepanjang jalan, kekuatan yang begitu menakutkan sehingga bahkan seorang Sage Agung pun harus berlutut. Yesen berbalik dan menangkis dengan pedang besi berat di tangannya. Kekuatan Raja Semu menabrak pedang besi itu, mengirimkan percikan api dan suara gemerincing, seperti besi dan batu yang bertabrakan, dan dia terguncang ke belakang. Raja Semu Taoti sedikit terkejut melihat bahwa kekuatan Raja Semu, yang bahkan seorang Sage Agung tidak akan mampu memblokirnya, telah gagal menghancurkan seorang Sage. Untuk sesaat, dia sedikit tertarik pada Yesen. Dia bisa melihat bahwa Yesen memiliki senjata rahasia, senjata kerajaan semu, jika tidak, dia tidak akan mampu menahan tekanan. Menarik, Raja Semu Taoti menggoda, mengangkat tangannya untuk menggenggam. Dia menyukai senjata rahasia dan asal garis keturunan Yesen, dan karena dia telah bertemu dengan kelezatan seperti itu, dia tidak bisa melepaskannya. Tapi pegangan ini tidak masalah, Yesen, pria itu, benar-benar menoleh dan melarikan diri, telapak tangan setingkat Raja Semu, tapi pegangannya kosong. Raja Semu Taoti membeku sejenak, menjalankan orang suci yang cepat ini, atau pertama kali melihat, kecepatan transportasi terbuka, sangat licin. Pertama, dia menghindari melahapnya, lalu dia menahan kekuatan kerajaan semu, dan sekarang dia menghindari telapak tangannya, yang membuktikan bahwa Yesen luar biasa. Tetapi semakin dia melakukannya, semakin dia tertarik dan mengangkat kakinya untuk mengejarnya. Dengan satu langkah, Raja Semu menyeberang seolah-olah dia menginjak sungai waktu yang panjang, membalikkan langit dan bumi, membalikkan hukum dan mengebut melawan langit. Orang tua, ada apa denganmu? Aku telah membuatmu marah. Yesen, yang melarikan diri, bahkan tidak jujur, selalu berbalik, mengutuk dengan suara tinggi, jenis yang tidak tahu malu. Kutukannya membuat marah Raja Semu Taoti, yang merupakan Raja Semu dari klan kerajaan Taoti, dan belum pernah dikutuk sebelumnya. Tapi Yesen, apakah ini berubah-ubah? Menunjuk hidungnya. Saya telah membantai 3 raja, saya masih takut pada Anda, jadi bagaimana jika saya memarahi Anda, jadi apa? Kamu mencari kematian. Raja Semu Taoti mendengus dingin dan menjulurkan jarinya. Yesen terpeleset dan nyaris menghindar, dan terus menghilang. Sekali lagi, Raja Semu Taoti sangat marah dan tidak lagi menggunakan teknik rahasianya, tetapi hanya mengejarnya melintasi langit berbintang. Raja Semu suku Taoti sangat bangga bahwa lawannya hanyalah orang suci kecil, tetapi dia telah meleset begitu sering, sangat memalukan. Oh, aku sudah membuatnya kesal. Kuiniu terbatuk-batuk. Itulah efek yang saya inginkan. Yesen tertawa dingin,
ki dan darahnya naik dan terbakar seperti api saat dia bermain-main dengan nyawanya untuk mengusirnya. Di belakangnya, mata Raja Semu Taoti memerah dan wajahnya sama mengerikannya dengan iblis, setelah memutuskan untuk menangkap Ye Sen hidup-hidup. Langit berbintang menjadi hidup saat mereka berdua mengejar dan melarikan diri. Dimanapun mereka lewat, langit berbintang bergetar, dan kekuatan Raja Semu begitu besar sehingga bintang yang mati pecah, satu persatu. Menyingkir dari jalan, Ye Sen mendesis, berteriak sepanjang jalan. Ada banyak pembudidaya yang melarikan diri dari langit berbintang. Kebanyakan dari mereka panik dan pasti bertemu satu sama lain, dan dia tidak ingin para pembudidaya itu menderita akibatnya. Tapi omong kosong masih terjadi, terlalu banyak kultivator yang terjatuh dan sebelum mereka bisa berdiri, Raja Semu Taoti tiba. Tekanan mengerikan dari Raja Semu itu menyebabkan banyak orang berjatuhan, dan mereka yang berkultivasi lemah dihancurkan, menodai langit berbintang dengan darah. Aku tidak salah melihatnya. Seorang kerajaan kuasi kerajaan, mengejar orang suci. Para pembudidaya yang telah merunduk tercengang. Orang suci kecil itu, kecepatan lenyapnya yang terbuka, itu menentang surga. Mengenakan topeng, tidak bisa mematahkan wajah aslinya, mungkinkah itu Dustin Knight? Seseorang mengusap dagunya dan berkata dengan ragu-ragu. Mendengar kata-kata ini, semua pembudidaya di 4 penjuru saling memandang, dan mata mereka berbinar, bukan tanpa kemungkinan ini, mungkin itu benar-benar dia. Raja Semu Taoti juga mendengarnya, dan sepertinya telah memikirkan sesuatu. Baru-baru ini, ada seorang pria bernama Dustin Knight, yang juga mengenakan topeng, jadi mungkin saja dia yang mengejarnya. Jika itu benar-benar Dustin Knight, itu akan menjadi prestasi besar untuk menangkapnya. Di depan, Ye Sen hanya peduli untuk melarikan diri, mengutuk sepanjang jalan. Para biksu di segala penjuru gemetar saat mendengarkannya, karena dialah yang berani mengutuk Raja Taoti. Namun, meskipun mereka penasaran, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengikutinya. Siapa yang cukup bodoh untuk pergi dan menonton pertunjukan itu? Itu adalah Raja Semu Taoti, sebuah klan yang rakus, yang akan ditelan dan mati dengan cara yang mengerikan jika mereka tidak berhati-hati. Suara gemuruh memudar, tetapi langit berbintang masih bergemuruh hebat. Ye Sen, seperti surah ilahi, melintasi langit berbintang, menjauh dari area yang sibuk, dengan tujuan yang jelas untuk menarik Taoti Paragon. Dia tidak ingin menghadapi kerajaan semu karena memang merepotkan, tapi bukan berarti dia takut dengan kerajaan semu, dia punya banyak kartu yang bisa dia gunakan. Di kejauhan, sebuah bintang kecil muncul dan menarik perhatiannya. Itu adalah bintang mati, tanpa kehidupan. Ye Sen menyusut menjadi 1 inci dan menyelam ke dalamnya, bergegas ke pegunungan. Kemana harus melarikan diri? Raja Semu Taoti berteriak dengan marah dan kemudian membinasakannya. Dia tidak memasuki bintang kuno, tetapi berubah menjadi tubuhnya di langit berbintang. Dia tidak masuk ke bintang kuno, tetapi berubah menjadi tubuhnya sendiri di langit berbintang. Dia tidak hanya menghembuskan napas, dia begitu besar sehingga bintang kecil itu seperti buah persik di matanya. Astaga! Queen Yu di tungku tembaga mengangkat kepalanya dan melihat benda besar itu, menelan ludah, di kehidupan sebelumnya dan di kehidupannya saat ini, dia belum pernah melihat pria sebesar itu, di depannya, bahkan bukan semut. Saya telah melihat banyak hal. Ye Sen melihatnya dan juga menarik sudut mulutnya. Taoti tingkat bijak yang hebat, dia menghancurkan banyak, ukurannya, dan yang satu ini, itu sama sekali tidak sebanding. Perbedaan 1 tingkat, ukuran perbedaannya jauh, pria sebesar itu, jika Anda membinasakan untuk makan daging, bisa makan selama bertahun-tahun. Ketika keduanya terkejut, Raja Semu Taoti telah membuka mulutnya yang berdarah, dan pusaran telah muncul di tenggorokannya, kemampuan ilahi yang menelan surga. Sebuah pemandangan yang mengerikan terjadi, saat bintang kecil itu ditelan oleh pria itu, bahkan tanpa 1 gigitan pun. Ketika para biksu yang lewat melihat hal ini, mereka hampir pingsan ketakutan di langit berbintang. Itu adalah sebuah bintang, meskipun tidak besar, namun sangat luas dan tak terbatas, tetapi ditelan oleh Taoti. Ditelan secara utuh. Kemudian kami melihat Ye Sen, masih di bintang kecil itu, yang berada di dalam perut Taoti, dikelilingi oleh kegelapan. Perut Taoti,
sebuah dunia besar sendiri, bau busuk berguling, dalam geliat, melihat orang hanya ingin muntah. Selain itu, adalah kekuatan misterius, sangat menakutkan, akan ditelan ke dalam perut benda, untuk penyulingan yang kuat. Hanya dalam sekejap, Ye Shen merasa bahwa dia telah kehilangan banyak kekuatan sihirnya dan ki serta darahnya juga tenggelam, dan kecepatannya sangat cepat. Ada juga bintang kecil, yang runtuh inci demi inci dan berubah menjadi debu. Ekspresi Ye Shen aneh, apakah Raja Semut Taoti memakan bumi? Bukankah itu gangguan pencernaan? Itu adalah bintang. Taoti adalah pemakan yang rakus, dan seperti yang diharapkan, dia menelan apa yang dia lihat. Dia telah melihatnya hari ini, menelan orang adalah permainan anak-anak, makan kotoran adalah kelas atas, bintang bisa makan banyak. Ini pertandingan besar, bukan? Queen Yu berkata sambil mengupas mulut tungku tembaga. Mainkan saja yang besar. Ye Shen tertawa santai dan menjentikkan tangannya dengan 3 tetes darah, melayang di udara, diikuti dengan sejumput segel dengan cepat. Raja Dao Tong Hei, Queen Yu berteriak heran, tingkat kultivasinya tidak tinggi, tetapi penglihatannya tidak rendah, dia benar-benar tahu teknik segel jalur Raja Tong Hei. Tebak dengan benar. Ye Shen tersenyum panas, aku ingin tahu, apakah akan lucu melewati dunia bawah dari 3 aula neraka di sini. Mendengar kata-kata ini, mata Queen Yu bersinar cerah. Dia tidak menyangka bahwa Ye Shen tidak hanya mengetahui jalan raja melalui dunia bawah, tetapi juga memiliki darah Yan Luo. Sialan ini datang dengan penutup eksternal. Pada saat ini, dia mengerti arti dari Ye Shen yang memikat Raja Semu Taoti sampai ke sini, jika dia telah menghancurkan Raja Semu Taoti. Bayangkan, tiba-tiba 3 Raja Semu lagi di perutnya. Perasaan seperti itu, seharusnya sangat luar biasa, cukup Raja Semu Taoti minum sepanci. Jika tidak bagaimana mengatakannya adalah Ye Shen, bermain tinggi, setelah reinkarnasi, Pit adalah level Pit Out, kejutan yang sangat besar. Bumi bergetar, 3 sarkofagus, bersama-sama menarik keluar dari tanah. Tutup peti mati jatuh, dan 3 sosok manusia muncul, tampak seperti kayu, mata mereka kosong, seperti 3 boneka, tidak ada yang merasakan emosi. Jika dilihat lebih dekat, bukankah mereka adalah Raja Qin Guang, Raja Cujian dan Raja Songdi? 3 orang terkuat dari 10 aula neraka. Ye Shen menjentikkan jari-jarinya dari cahaya abadi dan memberikan kebijaksanaan ilahi kepada 3 Hades. Saat kebijaksanaan ilahi berangsur-angsur hidup kembali, garis-garis hitam muncul di dahi 3 titik Yan Lo, dan seluruh wajah besar mereka menjadi sehitam arang. Hampir sepanjang malam, semua yang bermeditasi di mansion, yang goyah, adalah Tong Hei, tanpa harus bertanya, tahu itu adalah Ye Shen. 3 penguasa rumah, bisa merindukanku. Ye Shen tertawa terbahak-bahak. Dasar anak nakal, kamu masih kecanduan. Mereka bertiga melangkah maju dan memberikan tendangan. Mereka adalah Yan Luo, semuanya seperti binatang psikis. Setiap kali mereka memanggil, mereka berkelahi. Dilecehkan, tidak bisakah kamu menyuruh seseorang datang dan menenangkan suasana? Ye Shen terbatuk-batuk, anggap saja kunjungan ke surga untuk berjalan-jalan. Surga, 3 aula neraka mengangkat alis mereka dan melihat ke segala arah. Kata-kata Ye Shen jelas, dia telah kembali ke surga dari domain spiritual. Namun, yang mereka bertiga lihat adalah kegelapan. Ini tidak seperti yang mereka bayangkan tentang surga, gelap dan bau, dan sekitarnya juga menjijikkan. Setelah melihat sekeliling, mereka bertiga menatap Ye Shen dengan mata aneh, seolah berkata, apakah ini surga? Taoti, di dalam perut, Ye Shen mengorek telinganya. Mendengar ini, sudut 3 aula mulut Yan Luo menarik dengan keras belasan kali bolak-balik, dan 3 pasang mata yang berkilauan menatap Ye Shen seolah-olah dia adalah dewa. Kamu adalah seekor sapi. Bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan dunia bawah bahkan ketika Anda berada di dalam perut manusia? Anda adalah satu-satunya yang paling terampil menggunakan metode abadi dari cara raja untuk melewati dunia bawah, dan Anda dapat melewati dunia bawah kemanapun Anda pergi. Di langit berbintang, para penonton berhamburan dan melarikan diri, berguling-guling dan merangkak, takut Taoti dari Paragon akan mengamuk dan menelan mereka secara utuh.
Tubuh pria ini begitu besar, bahkan bintang-bintang pun terlihat seperti buah persik kecil di depannya, jadi siapa yang berani tinggal? Jadi, langit berbintang yang semarak, seketika menjadi sangat kosong. Tubuh Raja Semu Tauti bergetar dan menyusut dengan cepat, berubah menjadi bentuk manusia lagi, wajahnya penuh dengan kenyamanan, terlihat seolah-olah dia sudah merasa cukup. Menelan bintang, memakan tanah secara terselubung, hanya suku Tauti yang bisa melakukannya, tidak akan mengganggu pencernaan, mereka sendiri yang tahu. Gripon, Raja Semu Tauti tertawa, dan Qian Kun di tubuhnya berputar, menghancurkan bintang-bintang, untuk memurnikan Ye Shen dengan paksa. Berjuang, berjuang menuju kematian. Kata-katanya, yang benar-benar bergema, berasal dari perutnya, kutukan seperti serigala melolong dengan keras. Bagaimana itu mungkin? Raja Semu Tauti tampak takjub dengan tidak nyaman. Perut seorang Tauti bukanlah lelucon, bahkan jika orang suci yang hebat ditelan, dia tidak akan pernah selamat, apalagi orang suci. Saat dia takjub, dia merasakan sakit yang tiba-tiba di perutnya yang menuju ke sumsum tulangnya. Sebelum dia bisa melihat ke dalam, sebuah lubang berdarah muncul di perut bagian bawahnya dan sesosok manusia bergegas keluar dari dalam dirinya, yang tidak lain adalah Raja Song. Raja Semu Tauti terkejut dan menginjak mundur, menyemburkan darah dengan marah. Bukan hanya itu, dalam sekejap, dadanya juga meledak, pecah menjadi lubang berdarah, dengan darah yang muncrat keluar. Sosok lain, Raja Cujian, bergegas keluar dari tubuhnya. Yang paling ganas dari semuanya adalah Raja Qin Guang, yang telah menyerang dari perut Tauti, sampai ke kepalanya, bergegas keluar dari langit Tauti. Gambar itu berdarah, darah Tauti, berceceran di langit berbintang yang luas. Tubuh Raja Semu Tauti mekar dan meledak menjadi kabut berdarah, hanya menyisakan roh ilusi yang menghilang jauh. Semuanya terjadi begitu cepat, bahkan Raja Semu pun terkejut. Dia telah menelan sebuah bintang dalam satu tegukan, tapi dia tidak menyangka bahwa ada 3 raja tertinggi yang tersembunyi di dalam perutnya. Bayangkan betapa nyamannya ketiga Raja Semu itu menyerangnya di dalam perutnya, tapi hanya untuk membuat dagingnya hancur dan nyawanya terselamatkan. Apakah itu bagus? Ye Shen berdiri di timur dengan wargo di tangannya, menunjukkan 2 baris gigi seputih salju dan tersenyum pada para Raja Tauti. 3 awalan neraka juga diam-diam setuju, menumbuk 1 ke selatan, 1 ke utara dan 1 ke barat. Mereka berempat pergi ke 4 arah, mengelilingi Yuan Shen milik Raja Semu Tauti, 3 ganas dan ganas, 1 tersenyum dengan pencuri yang harus dipukul. Kamu dan yang lainnya, siapa kamu? Raja Semu Tauti terguncang dengan amarah. Klan Kerajaan Tauti, seorang pembudidaya kerajaan semu yang tulus, belum pernah mengalami kerugian sebesar ini sejak dia memulai karirnya. Kesalahan perhitungan yang serius, meremehkan orang suci kecil seperti Ye Shen. Alih-alih disempurnakan, dia diserang, dagingnya hancur menjadi debu, hanya menyisakan roh ilusi yang melayang-layang. Tidak peduli siapa kami, yang penting kamu tidak bisa kabur. Raja Qin Guang mendengus dingin, matanya bersinar dengan aura dingin. Kalau begitu datanglah. Raja Semu Tauti meraung, dan meskipun hanya roh aslinya yang tersisa, dia masih menakutkan dan akan berubah menjadi tubuh Taotinya lagi. Roh Raja Dao yang terperangkap. Raja Cujiang dan Raja Song sama-sama melantunkan segel mereka, aura ilahi emas dan perak, jatuh langsung ke bawah dari malam surgawi. Tauti, yang baru saja akan berubah menjadi tubuhnya, langsung terlempar kembali ke bentuk manusianya oleh 2 aura ilahi emas dan perak, dan rohnya juga cukup transparan. Yan Luo mewarisi hukum abadi cara raja, itu bukan hanya lelucon. Pada saat yang sama, Qin Guang Wang naik ke langit, dan banyak seni rahasia dan kemampuan ilahi berevolusi, bergabung menjadi 1 jari, menusuk Tauti, Raja Paragon. Raja Tauti terpukul, alisnya tertusuk dan lautan ilahi runtuh. Dia sudah dalam keadaan asal ilahi, tetapi dia sangat terpukul oleh kehancuran, dan api asal ilahi goyah dan hampir padam, tidak mampu menahan badai sekecil apapun. Sudah berakhir, serangan Ye Shen tiba, dan 99 dan 81 Dewa God bergabung menjadi 1, menebas Raja Semu Tauti. Tidak, 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 tidak.
Mata Raja Semu Taoti melotot, pupil matanya menegang, dan wajahnya sangat putih, penuh kepanikan. Tingkat kerajaan Semu juga takut mati, mencium bau kematian, dingin sampai ke tulang. Namun, apa yang seharusnya terjadi telah tiba, serangan destruktif Ye Sen, menargetkan tubuh Yuan Shen yang sebenarnya, memusnahkan api Yuan Shen-nya. Raja Semu Taoti tersapu, Yuan Shen-nya runtuh, disertai dengan desisan. Hanya ketika dia sekarat, dia baru menyadari penyesalannya, bahwa dia seharusnya tidak begitu sembrono meremehkan Ye Sen dan menyebabkan kematiannya sendiri. Ini tidak bisa disia-siakan. Pintu ilahi Ye Sen terbuka lebar di alisnya, dan pusaran muncul, menelan kekuatan Yuan Shen Taoti. Queen Yu di dalam tungku juga tidak akan menganggur. Yuan Shen Raja Semu Taoti adalah tonik yang menentang surga, sebuah kesempatan mutlak untuk penciptaan. Sedangkan untuk tiga aula neraka, apa yang mereka lihat adalah daging Taoti. Sangat disayangkan bahwa mereka bertiga adalah tubuh dunia bawah, sehingga mereka dapat mengambil hal-hal dari dunia bawah, tetapi tidak mengambil hal-hal dari surga, yang dibatasi oleh hukum. Aku tidak bisa mengambilnya, itu milikku. Ye Sen berlari terbalik, tersenyum panas, sangat sadar diri, dan mengambilnya secara langsung. Wajah Trihol Yan Luo berwarna hitam, 3 kali dia menjadi petarung bebas dan masih tidak bisa mendapatkan apa-apa, tubuhnya sakit karena marah. Jangan pedulikan detail itu, ayo, minum dan minum, jangan sopan, sudah cukup. Ye Sen tertawa terbahak-bahak dan membagikan anggur satu persatu. Itu lebih seperti itu. Yan Luo mendengus dingin, tidak bersikap sopan sejak saat itu. Leluhur Raja Desolate bisa membawakanku pesan. Ye Sen bertanya. Aku lupa tanpa mengatakannya. Raja Qin Guang menjentikkan tangannya ke selip giok, yang disegel dengan cahaya abadi dan dimasukkan ke dalam tubuh Ye Sen. Apa ini? Ye Sen melihat ke dalam tubuhnya, tetapi tidak dapat menemukan cahaya abadi itu. Dia hanya merasa ada kekuatan misterius yang bersembunyi di tubuhnya. Raja berkata, waspadalah terhadap pedang penghukum abadi. Cahaya abadi yang satu ini akan membantumu menahan serangannya. Raja Cujiang berkata dengan santai. Pedang penghukum abadi. Ketika Ye Sen mendengar ini, ekspresinya berubah menjadi lebih dingin. Untuk mengatakan bahwa dia paling membenci, itu masih pedang penghukum abadi yang telah memusnahkan satu demi satu tubuh suci, dan iblis surgawi juga sangat terkait dengannya. Kekhawatiran Raja Desolate bukannya tidak berdasar, pedang penghukum abadi sangat kuat dan menakutkan, dan selalu siap untuk menyelinap masuk dan melakukan trik gelap. Keberadaan semacam ini memusingkan orang-orang yang bahkan tidak bisa tidur nyenyak, dan jika mereka tidak berhati-hati, kepala mereka akan hilang. Ayo pergi. Dengan sepanci anggur di tangan, Tri Hades berbalik dengan tepukan di punggung dan berjalan keluar dalam satu langkah, masing-masing berubah menjadi asap dan abu. Ye Sen juga mengumpulkan pikirannya dan langsung berbalik, menghilang. Seorang Raja Semu telah dihancurkan, aneh bahwa klan Taoti tidak akan menjadi gila, dan tidak akan lama lagi seseorang akan datang, dan itu akan menjadi tingkat Raja Semu. Benar saja, dalam waktu 1 jam, ada sosok yang turun ke langit berbintang, seorang pria tua berkulit hitam dan putih, darah langit. Mereka berdua adalah Raja Semu, Kerajaan Taoti, dan suara kemarahan mereka mengguncang langit berbintang. Pada saat ini, Ye Sen telah menghilang jauh, memurnikan roh Raja Semu Taoti dan melahap esensi dagingnya. Sekali lagi, kultivasinya bergerak dan dia berada di ambang terobosan, ke puncak kemacetan, yang telah dia tekan. Jika Anda menekannya untuk waktu yang lama, Anda akan merusak fondasi Anda, jadi lebih baik mencari tempat yang baik untuk menerobos alam. Queen Yu mengingatkannya. Aku akan menemukan tempat yang bagus untuk pergi. Ye Sen tersenyum masam. Melihat Ye Sen tertawa dengan cara yang tidak normal, Queen Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis. Sebagai kakak laki-lakinya, dia paling tahu urin Ye Sen. Apa yang ditekan Ye Sen bukanlah alam kultivasi, tetapi hukuman ilahi kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi dari tubuh suci, betapa menakutkannya itu, dia telah melihatnya sejak lama. Berpikir kembali ke tahun peristiwa 10.000 klan, Ye Sen menerobos alam sage dan memicu kesengsaraan surgawi 4 raja, dan 10.000 klan terpecah dan tersebar di seluruh langit. Sekarang,
Dengan terobosan dari seorang Raja Sage Semu, pemandangannya pasti sangat luas. Tidak ada jaminan bahwa hal itu juga akan menarik merek raja, bahkan lebih dari saat itu. Bayangkan jika dia pergi ke klan besar padang gurun banjir untuk kesengsaraan, itu akan lebih menarik daripada kesengsaraan satu hari itu, yang bahkan akan lebih menakutkan daripada jutaan tentara. Kamu masih bermain tinggi. Kuiniu mengacungkan jempol. Baja yang bagus digunakan pada bilah pedang. Ye Sen tertawa terbahak-bahak. Jangan bicara tentang itu, jalan rajamu melalui dunia bawah, ajari aku. Kuiniu menggosok tangannya dan tertawa terbahak-bahak, tertawa tanpa wajah. Lalu apa? Ye Sen menatap Kuiniu dengan penuh minat. Kalau begitu, kamu beri aku lebih banyak darah orang-orang di dunia bawah. Para pria tidak menginginkan wanita, yang jelek tidak menginginkan yang cantik. Kuiniu tersenyum cabul, tidak ada Tong Hei yang datang untuk tidur dengan memeluk mereka, dijamin satu persatu mereka akan tidur. Mendengarkan kata-kata ini, Ye Sen menarik sudut mulutnya dan mengamati Kuiniu dari atas ke bawah, dengan wajah penuh arti, ditambah nada bertele-tele. Kamu benar-benar kakakku. Saya pikir saya cukup tidak tahu malu, tetapi yang mengejutkan saya, Anda bahkan lebih baik dari saya. Saya tidak tahu apakah tiga aula neraka akan menendangnya sampai mati dan membawanya kembali ke neraka jika mereka mendengarnya. Tidak lagi memperhatikan Kuiniu, Ye Sen berbalik dan lenyap ke angkasa, menyelam melalui kehampaan dan melanjutkan perjalanannya. Perjalanannya masih jauh. Di dalam tungku, Kuiniu masih memikirkan keindahan dan membenamkan kepalanya dalam senyum lurus. Langit berbintang sangat dalam dan luas, dan Ye Sen tidak berhenti di situ. Para pembudidaya yang melarikan diri sering dan terus-menerus, tetapi ras yang membanjiri, tetapi tidak ada satupun yang terlihat, dan Ye Sen benar-benar marah karena menemukan mereka. Baru pada malam keempat fluktuasi besar keluar dari tungku tembaga. Itu adalah Li Changsheng, yang telah melewati 5 kemunduran manusia surgawi dan sekarang menjadi orang suci sejati, tubuhnya diselimuti cahaya ilahi yang bersinar. Banteng Kui datang dan menatap dengan 2 mata banteng bulat, menatap lurus ke arahnya, membuat tubuh Li Changsheng menggigil. Kamu, Li Changsheng tertawa kering dan tanpa sadar melangkah mundur, terutama karena mata kerbau Kui tidak normal untuk seorang pencuri. Panggil saja aku kakak Niu. Kui Niu menepuk pundak Li Changsheng dan berkata dalam hati, di masa depan, kakak laki-laki akan melindungimu. Li Changsheng terbatuk-batuk kering, dia selalu merasa bahwa Niu ini sangat tidak bisa diandalkan, lebih meyakinkan untuk mengikuti Sein Body Ye Sen. Ini dia bisnisnya. Saat keduanya menggoda, Ye Sen angkat bicara, lenyap di kehampaan ruang, langsung menuju sisi langit berbintang. Saat mendengar kata-katanya, mereka berdua mengupas diri mereka sendiri di mulut tripod dan melihat ke sisi itu. Di langit berbintang itu, awan bergulung masuk dan keluar, banjir ki melonjak, mendesis dan menderu, ki yang dahsyat mengamuk, bergulir dengan hujan darah. Itu adalah suku-suku besar dari gurun banjir yang sedang bergejolak lagi, raksasa besar, seperti gunung, dengan mata seperti tong anggur besar, sangat brutal. Hantu Hin, mata Ye Sen menyipit menjadi garis-garis, sepertinya mengenali ras itu, juga salah satu makhluk hidup pertama di langit dan bumi. Dalam arti tertentu, hantu Hollow bahkan lebih mematikan daripada binatang legendaris miskin, dan telah menyebabkan terlalu banyak malapetaka, sehingga bisa dikatakan sangat ganas. Orang yang dikepung adalah sekte kecil dengan hanya satu raja suci, dan meskipun Ghost Hollow ini bukan raja, ia tidak dapat melawan. Habisi mereka semua. Ghost Hollow tertawa, menjilati lidah merahnya, matanya memerah, menelan para pembudidaya manusia tanpa ampun. Adegan itu begitu berdarah sehingga para pembudidaya manusia tidak dapat membalikkan badan dan ditelan atau dicabik-cabik, ratapan mereka bergema di langit berbintang. Ye Sen berteriak dengan dingin dan hendak membinasakannya, roh pemusnahnya yang dingin melonjak. Namun, sebelum dia bisa keluar, dia melihat seorang pria turun dari langit dan mendarat tepat di tengah medan perang. Tidak dapat melihat wajah aslinya, hanya mengetahui bahwa setelah dia mendarat, lapisan cahaya menyebar ke segala arah. Korona cahaya itu aneh, sebuah teknik rahasia yang mengurung yang kuat. Meskipun hantu-hantu itu kuat, mereka semua terikat oleh lingkaran cahaya itu,
membeku di udara seperti patung yang diukir di batu. Old Seven, bisakah kau mengatakan dari mana pria itu berasal? Kui Niu bertanya. Itu ditutupi oleh kekuatan kuno dan membutuhkan teknik rahasia untuk menembusnya. Ye Sen kembali, sudah pasti itu adalah ras banjir. Perlombaan banjir. Kui Niu membeku dan sedikit bingung, orang-orang dari ras banjir alam liar menyegel lubang hantu dan menyelamatkan pembudidaya manusia. Sepertinya ras banjir hutan belantara, tidak semuanya buruk. Li Changsheng mengusap dagunya dan mengatakan sesuatu yang adil. Di langit berbintang, melihat Ghost Hollow disegel, para pembudidaya manusia sangat senang dan memandang pria yang telah melakukannya, bantuan yang menyelamatkan nyawa. Hanya saja, seluruh orang itu kabur, dengan penglihatan mereka, sangat sulit untuk melihat, hanya punggung yang kabur. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan saya. Para pembudidaya manusia membungkuk secara kolektif. Ayo pergi, semakin jauh Anda bisa melarikan diri, semakin baik. Pria itu berkata dengan santai, dan dengan itu dia berbalik, kuda-kudanya mengambil alih langit. Pembudidaya manusia melangkah maju, ingin menanyakan namanya sehingga dia bisa membalas budi baik di tahun ini. Tetapi pria itu sudah pergi jauh, dan tidak mungkin untuk mengejarnya. Pergi, pembudidaya manusia memerintahkan orang tua itu dan langsung menghilang, diikuti oleh para pembudidaya manusia, yang tidak pergi untuk membinasakan elang hantu terlarang. Meskipun disegel, pertahanan Ghost Hollow berada di luar kemampuan mereka untuk membobolnya, jadi lebih baik melarikan diri sesegera mungkin. Dalam sekejap, medan perang yang luas itu langsung menjadi lebih kosong. Ghost Hornet mengertakkan gigi, santapan yang indah, dan menyelinap pergi, tapi omong kosongnya mereka masih tidak bisa bergerak. Ye Sen berjalan keluar, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hanya karena pembudidaya manusia tidak bergerak, bukan berarti dia tidak bergerak, hanya karena pembudidaya manusia tidak dapat mematahkan pertahanan Ghost Hollow, bukan berarti dia juga tidak dapat mematahkannya. Tudung hantu mengerutkan kening, dia telah bertarung dengan gembira dan menelan dengan liar sebelumnya, dan bahkan tidak menyadari bahwa masih ada seseorang yang bersembunyi di ruang hampa ini. Bersama-sama di jalan, kita tidak sendirian. Ye Sen tertawa dingin dan melambaikan tangannya dengan terbuka, menyekat telapak tangannya, kuat dan mendominasi. Mata Ghost Hollow melotot, ingin berbicara, ingin bergerak, tidak bisa bergerak, semuanya dihancurkan oleh kelompok itu benar-benar sedikit menyentuh langit. Ye Sen tidak tinggal diam, berlarian dan mengumpulkan rampasan perang. Setelah melakukan ini, dia hanya bersembunyi di luar angkasa lagi, langsung setelah orang itu, terutama penasaran, mengapa ras banjir untuk menyelamatkan orang berkultivasi. Langit berbintang, orang itu telah mengumpulkan cahaya abadi, mengungkapkan wujud aslinya. Dia adalah seorang pria muda, membawa labu anggur, pakaiannya tidak terawat dan rambutnya acak-acakan, seperti seorang pemabuk, jenis yang bejat. Temperamen semacam ini sedikit mirip dengan Xie Yun. Ye Sen tidak meremehkan pria itu, dan dia tidak akan meremehkan pria itu. Biasanya, ada dua jenis orang yang paling menakutkan. Jenis pertama, yang terlihat biasa saja, seperti manusia biasa, sebenarnya kembali ke dasar. Adapun jenis yang kedua, seperti orang yang tidak jauh dari sana, yang tampak tidak selaras dan mengembara, tetapi begitu kuat sehingga orang-orang merasa ngeri. Tujuh tua, dia tidak sederhana. Kui Niu mengerutkan kening. Tidak hanya dia tidak sederhana, dia sangat menakutkan. Mata Ye Sen bersinar keemasan dan dia menarik napas dalam-dalam. Ini benar-benar canggung. Ini sebenarnya adalah kilin banjir, kilin api dari garis keturunan kerajaan. Seorang kilin prajurit banjir. Kui Niu sangat terkejut sampai kedua matanya lurus. Jadi, itu setingkat dengan naga leluhur. Li Changsheng menelan ludah dengan keras, hanya untuk merasakan garis keturunannya berdenyut dan gemetar. Tekanan yang diberikan garis keturunan pemuda itu bahkan lebih besar daripada garis keturunan Sein Body Ye Sen. Memang benar pepatah lama yang mengatakan bahwa seseorang tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Dia terlihat seperti seorang handok, tapi dia memiliki latar belakang yang mengejutkan dunia. Kilin yang sama, dibandingkan dengan yang satu ini, garis keturunan Raja Selatan seperti lelucon, dan itulah leluhurnya.
Binatang suci sejati, suatu kehormatan bisa melihatnya hidup, seekor kilin dari era banjir, fosil hidup sialan ini. Kecelakaan, sungguh kecelakaan, Ye Shen terkejut. Kilin era banjir, raksasa di antara makhluk hidup pertama di langit dan bumi, binatang suci sejati kilin, setara dengan 4 binatang ilahi. Dalam hal garis keturunan, siapa di surga saat ini yang bisa dibandingkan dengan 9 debu? Untuk garis keturunan dengan tingkat yang sama dengan banjir kilin sudah lama punah, seperti naga leluhur air bah, seperti phoenix air bah. Dalam hal generasi, diperkirakan tidak ada seorang pun di seluruh surga yang sebanding dengan banjir kilin, dan bahkan Raja Pangu berada di luar jangkauannya. Ikuti aku sepenuhnya, apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda itu berhenti dan perlahan berbalik, menatap Ye Shen melintasi kehampaan ruang. Ye Shen terbatuk-batuk kering, keluar dari ruang angkasa, tidak ada gunanya bersembunyi lagi, jadi dia mengikuti dengan tenang, bukankah dia hanya ingin berbicara dengan seseorang? Ayo hei, tubuh suci kuno yang sunyi. Pemuda itu berteriak terkejut dan berlari terbalik, matanya yang mengantuk karena mabuk, berkedip dengan kilatan cahaya. Ye Shen terkejut, mengetahui bahwa dia telah menggunakan sutian untuk menyembunyikan auranya, Raja Semu yang normal bahkan mungkin tidak dapat mendeteksi garis keturunannya. Tapi siapa sangka pemuda itu mengabaikan sutian dan melihatnya dengan sekilas, penglihatan macam apa ini, di luar level kerajaan Semu. Namun, ketika dia memikirkan garis keturunan pemuda itu, dia merasa lega. Garis keturunannya berada pada level yang sama dengan naga leluhur air bah, dan jika tubuh kekacauan tidak muncul, tidak ada yang akan bersaing dengannya, dan jika garis keturunannya dominan, penglihatannya tidak akan lebih rendah. Ini, coba saya lihat. Di sisi pemuda itu, dia sudah mengambil gulungan lukisan dengan tangannya, dan di atasnya ada potret Ye Shen. Dia melihat potret itu dan kemudian melirik ke arah Ye Shen, dan hal berikutnya yang dia lakukan adalah menghela nafas. Aku baru saja berkata, bagaimana mungkin ada 2 tubuh orang suci kuno di satu dunia? Itu adalah Ye Shen yang sudah mati. Nah, IQ ini bukanlah kedok. Ye Shen tersenyum dan melepas topengnya, tidak terkejut dengan ini lagi. Jika aku tidak salah, yang disebut Dustin Knight juga kamu. Pemuda itu menyimpan potret itu dan menatap Ye Shen dengan penuh minat. Seperti yang kamu katakan, Ye Shen mengangkat bahu dan tidak menyembunyikannya. Itu aneh, bukankah kamu terkubur di bintang-bintang? Raja neraka tidak menerimanya dan kembali. Ye Shen tertawa licik. Senang bisa kembali. Pemuda itu menjulurkan lidahnya dan dengan santai melemparkan kendi anggur. Namaku 9 debu, aku akan jarang menemukan iblis sekuranmu. Sejujurnya, aku juga menghargaimu. Ye Shen mengambil kendi anggur dan tiba-tiba tumbuh perasaan. Perasaan saling membenci. Itu antara iblis Gaijin dan seorang jenius tertinggi, pemahaman diam-diam. Dalam hal senioritas, dia bukan tandingan Jiu Chen, tetapi dalam hal usia, baik Jiu Chen maupun dia baru berusia lebih dari 300 tahun. Artinya, Jiu Chen telah menyegel dirinya sendiri di zaman air bah, dan baru di zaman inilah larangan itu dicabut. Aku juga membencimu, ayo sembahlah. Kuin Yu berlari keluar dan menggosok kedua telapak tangannya, menatap Jiu Chen dengan tatapan bercahaya, siap untuk membuat seseorang berdarah. Kamu si kecil Kuin Yu, lucu sekali. 9 debu senang, dan hanya dengan sekilas, dia bisa menerobos asal-usul Kuin Yu. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa, sebagai anggota klan besar air bah, Anda akan membantu orang untuk berkultivasi? Ye Shen tersenyum pada 9 debu. Tidak menyenangkan untuk dilihat. 9 debu menyesap minumannya. Itu alasannya, kelas atas dan kelas atas. Ye Shen berkata dengan penuh arti, tapi dia bisa mendengar makna yang dalam dari kata-kata Naindas. Selama periode air bah, ada lebih banyak kekacauan daripada era lainnya. Ada terlalu banyak ras bullish, dan dendamnya sangat dalam, dan sekarang setelah masing-masing dibuka, perselisihan yang telah berlangsung selama 10.000 tahun harus diselesaikan. Tentu saja, kebencian masing-masing hanyalah salah satu aspek dari hal ini. Di sisi lain, 9 debu harus sangat bijaksana dan tahu bahwa surga berperang melawan iblis surgawi, dan dengan cara ini, mereka adalah penolongnya. Untuk alasan ini saja, dia berubah pikiran terhadap ras-ras yang kebanjiran.
Seperti yang dikatakan Li Changsheng, tidak semua ras banjir itu buruk, dan ada beberapa orang yang menyimpang, seperti 9 debu ini, yang merupakan binatang suci dan memiliki dunia di hatinya, jadi dia jelas dalam dendamnya. Tulang suci jurang kutu kupret, asal mula perang Tatsu, harta karun ilahi dari kehancuran kerajaan, kamu baik. 3 benda suci paling menakjubkan dalam sejarah langit adalah milikmu. 9 debu menyeringai. Kamu berasal dari zaman air bah dan juga telah melihat tubuh suci di akhir zaman. Ye Sen tertegun dan juga terkejut sekali lagi pada penglihatan Jiu Chen. Penyegelan diri itu seperti tidur, ketika saya bangun, saya keluar untuk berjalan-jalan dan kembali tidur setelah selesai. Bukan kebetulan, setiap kali saya keluar, saya melihat tubuh suci, saya harus berhubungan dengan garis keturunan tubuh suci. Jika ini takdir seperti itu, jangan bicarakan itu, ayo cari tempat untuk mengambil sumpah darah dan memberi penghormatan. Ye Sen tertawa dan menggosok kedua tangannya, Kuin Yu ingin berdarah 9 debu, dan dia tidak mau. Ada suatu masa ketika tubuh suci mendekatiku untuk menyembahku dan ingin membuatku berdarah, yaitu, ketiganya Baiyuan, Chen San dan Didao, tetapi mereka semua berada di tempat tidur selama setengah bulan, aku tidak tahu. Apakah anakmu menolak pertarungan itu? 9 debu bersendawa anggur. Ye Sen menarik sudut mulutnya sekarang, ekspresinya luar biasa, seperti disambar petir. Ini adalah dewa, 3 tubuh suci kuno yang paling menakjubkan semuanya telah dibersihkan olehmu. Kamu benar-benar pengecut, kau berpura-pura. Tanpa sadar, Ye Sen mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan, seolah-olah dia bisa melihat Raja Desolate di atas Gunung Boundary Plain melalui ethereal. Belum lagi, Raja benar-benar memperhatikan, dan ekspresinya sedikit malu. Raja dunia bawah di satu sisi, melihat ke samping, terlihat lebih baik. Ini benar-benar cerita yang aneh, Raja yang telah menjadi 5 Raja Baja yang mengeras memiliki sejarah yang begitu gemilang, sungguh luar biasa. Di jalan lagi, di samping Ye Sen, ada tambahan 9 debu. Dalam perjalanan, Ye Sen melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, tetapi pada kenyataannya, secara diam-diam, dia memata-matai 9 debu dengan teknik rahasianya. Banjir kilin ini agak menakutkan dan sombong. Garis keturunan dari kelas yang menentang surga, keagungan ki dan darahnya, cara menelan langit dan bumi, kekuatan yang terpendam di tubuhnya, membuatnya merasa cukup tertekan juga. Selain itu, Dao telah berubah dari manusia menjadi orang suci, dan Dao Agung adalah yang alami, menjunjung tinggi kekayaan besar langit dan bumi, dan mengembangkan Dao menjadi sesuatu yang tidak terlihat. Ketika Ye Sen mengintip Jiu Chen juga mengintipnya. Hati Ye Sen terkejut, dan pikiran Jiu Chen juga tidak terkejut. Untuk membinasakan 2 raja dalam satu kehidupan, pencapaian seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Dia masih seekor semut. 1 iblis duniawi, 1 kebanggaan tertinggi, 1 banjir kilin, 1 tubuh suci kuno, semuanya memiliki keraguan satu sama lain. Apa yang kita tunggu? Biarkan dia berdarah. Kerbau Kui di tungku perunggu melompat-lompat dengan cemas, tidak tahu berapa kali dia mendesak Ye Sen untuk melakukannya. Hentikan, aku tidak bisa mengalahkannya. Ye Sen terbatuk-batuk kering. Omong kosong, dia orang suci, kamu juga orang suci, dan tubuh sucimu tidak terkalahkan di kelas yang sama, tidak ada alasan mengapa kamu tidak bisa mengalahkannya. Kuin Yu berseru, selain itu, bukankah kamu masih memiliki 3 senjata kerajaan semu? Masalahnya adalah dia memiliki tentara raja di dalam dirinya. Ye Sen mengusap alisnya. Seorang prajurit raja, Kuin Yu membeku dan menatap 9 debu lagi, jika bukan karena Ye Sen yang mengatakannya, dia benar-benar tidak akan menyadari rahasia-rahasia ini. Tidak heran jika Ye Sen merasa malu, meskipun perbedaan antara senjata kerajaan semu dan senjata raja hanya setengah level, ada perbedaan antara langit dan bumi dalam hal kekuatan ini. Kilin banjir dengan senjata raja akan mampu melawan orang suci drakonik dengan 3 senjata raja semu. Kuin Yu juga layu, menyaksikan Jiuxian menggantung di depan matanya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu adalah kilin banjir. Li Changsheng di sisi lain ruangan ingin tertawa,
Kalau tidak dia akan mengatakan dia adalah seorang saudara, dan yang bisa dia pikirkan hanyalah orang-orang yang berdarah. Aku selalu mendengar kulit hitam kecilku menyebutmu. Sekarang aku bisa melihat orang yang sebenarnya, memang tidak sederhana. 9 debu membawa kendi anggur lagi. Si hitam kecil. Ye Sen mengangkat alisnya, si hitam kecil yang mana? Keledai kecil. Zhao Shen menanggapi dengan santai. Keledai kecil. Mata Ye Sen berputar dan dia tahu siapa itu, keledai yang sombong, Raja Qi. Tidak heran Raja Qi memiliki jejak darah kilin kerajaan di tubuhnya, dan sepertinya kali ini, sebagian besar adalah darah Jiu Chen. Asal-usul semacam ini benar-benar tidak terduga, siapa sangka pemilik Raja Qi, dengan latar belakang yang menggantung, adalah binatang suci dari banjir kilin. Aku harus mendekati keledai itu saat aku melihatnya lagi. Kuin Yu mengelus dagunya, dengan wajah serius, tidak tahu apa yang dia renungkan. Simpan ini. Dengan cara ini, 9 debu menyerahkan gulungan kuno kepada Ye Sen dan berkata dengan santai, tidak semua suku besar di dataran banjir itu buruk, yang tertulis di atasnya masih layak, setidaknya, mereka belum membinasakan para pembudidaya surga. Jika kamu tidak memindahkan garis, kamu bisa membuatku sedikit berdarah. Ye Sen menyeringai, memikirkan hal ini di benaknya sampai di sini. Baiklah, 9 debu senang, menatap Ye Sen sambil tersenyum, jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan membuatmu berdarah. Ayo kita coba jika kamu tidak memindahkan tentara raja. Ye Sen tertawa. Saya tidak perlu menggunakan tentara raja jika saya memilikinya, apakah saya kekurangan otak? 9 debu menggelengkan kepalanya, menyelesaikan dan mengacak-acak rambutnya. Tidak mungkin, kita memiliki tentara raja, sangat berubah-ubah, suka bertarung, tidak suka bertarung. Wajah Ye Sen menjadi gelap, garis-garis hitam di dahinya berlarian. Kilin dari periode air bah, berbicara begitu marah. Saya senang saya tidak memiliki senjata raja, jika saya punya, saya harus mencari tempat untuk berlatih dengan Anda, dan saya tidak akan selesai sampai saya menangis. Hati-hati dengan pangeran dari Qi miskin, binatang legendaris, dan suku Taoti. Saat wajah Ye Sen menjadi gelap, 9 debu angkat bicara lagi. Sangat menggantung. Ye Sen mengumpulkan pikirannya dan bertanya dengan ragu-ragu. Bukannya sangat menjuntai, tapi sangat yin. 9 debu menghembuskan nafas ke dalam labu anggur, tidak lupa menyekannya dengan lengan bajunya. Dalam pertempuran dengan level yang sama, tubuh suci kuno yang sunyi tidak pernah kalah, dan beberapa orang itu sama sekali bukan lawanmu. Takut bermain kotor, mudah untuk bersembunyi dari tombak terbuka tetapi sulit untuk bertahan dari panah hitam. Kamu harus memahami kebenaran ini. Aku tahu ini dengan sangat baik. Kuin Yu mengutuk dengan kebencian. Mainkan saja, siapa yang takut pada siapa? Ye Sen tersenyum dingin. Mari kita tidak membicarakan hal itu, meminta Anda untuk menanyakan tentang seseorang. Jiu Chen menyimpan labu anggur dan mengeluarkan gulungan lukisan dari tas Qiankunnya, menggantungnya di depan mata Ye Sen. Lihatlah, apakah kamu pernah melihat wanita ini sebelumnya? Ye Sen mengangkat matanya untuk melihat, dan bahkan Kuin Yu juga melihat. Di gulungan itu, ada seorang wanita berambut putih dengan wajah yang menakjubkan, acuh tak acuh, suci dan tanpa celah, tidak makan api dan asap, dan sedikit kuyu, sangat cantik dan menawan. Yao Qi, banteng Kui tertegun, matanya bersinar terang. Ji Ning Suang, Ye Sen tampak kesurupan dan hatinya terasa sakit, karena dia tidak bisa salah, itu tidak lain adalah Ji Ning Xiang. Sepertinya, semua saling kenal, ayo, bicaralah dengan sobat, apa asalnya? Jiu Chen menyimpan lukisan itu. Putri ilahi dari tanah suci Yao Qi, kecantikan nomor 1 di tanah gurun timur. Kuin Yu menyeringai, banteng tua saya juga langka. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia melihat sebuah tangan meraih ke dalam tungku dan menamparkan wajahnya. Kuin Yu berlutut di tempat, tercengang. Orang yang memukul adalah Ye Sen, dan tamparannya tidak ringan atau berat. Beraninya kamu mengambil keuntungan dari wanitaku. Li Changsheng tampak tertegun, dan bahkan Jiu Chen juga tampak tertegun. Dia berkata dia baik-baik saja, tidak ada pertanda, mengapa dia menyerang. Jangan pedulikan detail itu. Ye Sen menyegel tungku tembaga dan menatap Jiu Chen. Kamu.
Pernahkah Anda melihat Yao Qi? Melihatnya, Jiu Chen terbatuk-batuk, ekspresinya sedikit malu. Di mana kalian bertemu? Ye Sen menjadi bersemangat dan menatap 9 debu dengan tatapan mematikan. Aku juga tidak tahu bintang yang mana. 9 debu mengangkat bahu. Kenapa aku tidak bertemu? Mata Ye Sen digelapkan oleh satu titik, debu masa lalu sebelum debu masa lalu. Dia untuk Jining Shen, tidak ada kebencian, hanya ada rasa bersalah, berterima kasih padanya mengorbankan nyawanya untuk diselamatkan, dan reruntuhan kuno, kombinasi yin dan yang. Wanita jalang itu, dia bukan petarung biasa. Bertarung di level yang sama, bahkan kamu mungkin juga tidak bisa mengalahkannya. 9 debu terus berbicara, satu tangan masih menutupi wajahnya. Pikiran Ye Sen terputus dan dia tanpa sadar melihat ke samping, mengamati Jiu Chen dari atas ke bawah, dan tidak sulit untuk membayangkan bahwa Jiu Chen telah dibersihkan olehnya. Jining Shen hari ini, setakut ini mampu bertarung. Bahkan banjir kilin telah menderita kekalahan, kekuatan pertempuran melawan rintangan. Era ini benar-benar luar biasa. Jiu Chen diliputi emosi. Di antara level yang sama, hanya ada 3 yang bisa membuatku takut. Ada satu di periode air bah, kamu pasti pernah mendengarnya, pencegat dewa perang, kamu, Ye Sen, dihitung sebagai salah satunya, sedangkan untuk yang ketiga, itu adalah Yao Qi yang sedang kamu bicarakan, wanita paling menakjubkan yang pernah aku lihat, bahkan lebih dari permaisuri teratai merah dengan level yang sama. Begitu menggantung, Ye Sen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kilin banjir akan mengatakan ini tentang Jining Shan. Menggantung. 9 debu menutupi wajahnya lagi, ekspresinya semakin malu. Aku ingin tahu, jika dia tahu hubungan Ye Sen dengan Jining Shan, apakah dia akan lebih malu, keluarga iblis. Haruskah aku memanggil Zhao Yun dan memberinya tawa yang bagus? Ye Sen tidak bisa membantu tetapi memiliki pemikiran ini, dia tidak bisa mengalahkan Zhao Yun, dan 9 debu ini kemungkinan besar juga tidak bisa bertarung. Siapa yang mengalahkanku? Ditunggu perunggu, pria Kuiniu berada di telepon, beristirahat di dalam dan mengutuk, wajahnya yang besar sehitam arang. Melihat pemandangan ini, Ye Sen hendak mengangkat tangannya untuk memberinya tamparan pelengkap. Namun, dia agak lambat dalam gerakannya, dan Men Jiuduan sangat pengertian, tidak dapat mendengar orang berteriak, dan menyerang Ye Sen. Bagus sekali, banteng kui itu berbaring lagi, semuanya dipasang di sana dengan cara yang besar. Jantung Li Changsheng berdebar saat dia melihat, jadi dia menghindar jauh-jauh, keduanya sakit. Keduanya sakit, bukan, banteng kui manusia telah memprovokasi Anda. Jangan pedulikan detail itu. 9 debu menepuk debu bahu, kata-kata Ye Sen barusan, dia gunakan sangat licin. Aku masih ingin membuatmu sedikit berdarah. Ye Sen mengusap dagunya, selalu merasa tangannya gatal, memukul menantu perempuannya dan kemudian memukul saudara laki-laki saya. Anda ingin pergi ke surga. Jika Anda ingin bertarung, itu juga saya. Kapanpun kamu menemukan prajurit Raja Dao Ekstrim, kamu bisa menemukanku untuk bertarung lagi. 9 debu berkicau dan berpisah dengan Ye Sen, diikuti dengan kata-kata halus yang kembali. Bacalah gulungan kuno yang kuberikan padamu jika tidak ada yang bisa kamu lakukan, jangan terlibat masalah dengan orang-orang saat kamu melihat suku banjir. Mengerti? Ayo pergi. Li Changsheng menyelipkan tangannya dan menghela nafas. Tidak apa-apa, membuat tanda. Ye Sen berteriak penuh arti, saat kita menemukan prajurit kerajaan, kita akan membuatnya berdarah untuk pertama kalinya. Jika saatnya tiba, masukkan juga untukku. Li Changsheng menggosokkan kedua tangannya dan menyeringai, juga sangat langka untuk darah banjir kilin. Siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Ye Sen tertawa terbahak-bahak dan membentangkan gulungan kuno itu. Gulungan kuno yang diberikan oleh 9 debu telah menulis tentang tidak kurang dari 500 ras banjir, lebih dari setengahnya bahkan belum pernah dia dengar. Namun, selama ini, dia belum pernah melihat salah satu dari ras ini membuat masalah, jadi karena itu diberikan oleh pendekar banjir kilin, itu pasti bisa diandalkan. Kemana selanjutnya? Li Changsheng menginjak mulut tripod. Suan Wastelen. Ye Sen mengumpulkan gulungan rahasia dan langsung menuju ke timur laut. Pada titik tertentu, orang Kuiniu terbangun, wajahnya yang besar sehitam arang, dan sampai saat ini, dia tidak tahu mengapa dia dipukuli.
Ye Sen meliriknya, tidak repot-repot memperhatikan, memukul ide menantu perempuan saya, Anda pantas dipukuli, jika Anda mau. Jika Anda ingin melakukannya lagi, saya akan memukuli Anda. Ku Iniu tercengang, tetapi Li Changsheng menatapnya dengan pemahaman yang jelas. Jelas bahwa Yao Qi dan Ye Sen jelas bukan orang biasa. Ku Iniu yang malang, kekuatan pertarungannya tidak lemah, tapi kepala ini, tidak terlalu banyak, masih dekat dengan api dengan Li Changsheng. Begitu Ye Sen pergi, itu adalah bulan angin dan debu. Jalan kembali ke Xuan Huangdao masih sangat jauh, terutama karena pemusnahan yang menyertainya, yang menunda banyak waktu, dan inilah mengapa dia melewatkan perjalanan pulang. Bulan ini, langit berbintang sangat sibuk, karena pemusnahan Ye Sen telah menyebabkan padang gurun banjir menjadi marah, mengirim orang-orang kuat ke seluruh langit berbintang untuk mencarinya. Nama besar Dusty Knight menyebar ke seluruh langit berbintang, tetapi setiap kali nama ini disebutkan, semua pembudidaya di surga sangat gembira dan darah mereka mendidih. Bayangkan jika ada beberapa karakter yang lebih kejam seperti Dusty Knight berkeliaran, beranikah suku-suku besar di dataran banjir menjadi begitu sombong? Sayangnya, belum ada yang melakukannya. Sayangnya, belum ada yang menghubungkan Dusty Knight dengan Ye Sen, dan terlebih lagi, tidak ada yang tahu bahwa Ye Sen telah kembali. 7 tua, ada orang-orang dari klan banjir besar di depan. Di langit berbintang, Ye Sen sedang berjalan ketika Ku Iniu menjulurkan kepalanya dari tungku. Aku bisa melihatnya. Ye Sen tersenyum santai dan melihat jauh ke kejauhan. Ada seorang lelaki tua, dengan jubah ular piton yang menyala-nyala, terlahir dengan 3 mata dan rambut darah, tingkat Great Sage asli, dan banjir ki yang kaya. Apa itu? Li Changsheng juga naik ke mulut tungku, meskipun dia melihat orang itu, tetapi penglihatannya tidak cukup baik untuk bisa melihat. Seekor ular naga, Ku Iniu menjawab, jenis ular terbesar di langit dan bumi, ukurannya, bahkan lebih besar dari Changlong. Lebih besar dari Changlong. Li Changsheng kagum dan menggaruk-garuk kepalanya, lalu mengapa disebut ular naga dan bukan naga? Pertanyaan di benak Li Changsheng juga merupakan pertanyaan yang dimiliki banyak orang. Untuk ini, suku kura-kura semua memiliki satu jawaban, saya ular, lalu kenapa? Saya seekor ular, lalu kenapa? Saat dia berbicara, kura-kura bijak agung telah tiba, auranya yang ganas melonjak. Dari sekilas terlihat jelas bahwa makhluk ini telah menyebabkan banyak pertumpahan darah, dan tidak ada yang tahu berapa banyak biksu yang telah dikubur olehnya dan ditelan olehnya. Tinggalkan harta itu dan selamatkan hidupmu. Bahkan sebelum Ye Sen bisa mengatakan apapun, kura-kura bijak agung angkat bicara, matanya penuh dengan keceriaan. Ular kura-kura sangat sombong. Ye Sen mengangkat alisnya. Jari pelatup di tangannya bagus, rebut untuk kakak nanti. Ku Iniu memetik mulut kompor, kedua matanya menatap lurus ke arahnya. Aku suka gelang baja di pergelangan tangannya. Li Changsheng juga angkat bicara. Ayo, mari kita buat kompor dan siapkan panci besi, dan kita akan makan sup naga dan ular malam ini. Itu, saya rasa tidak. Meskipun Li Changsheng mengatakan ini, dia tidak tinggal diam, dia memiliki semua benda yang sama untuk sup. Jika kamu ingin mati seperti ini, jangan salahkan ayah ini karena brutal. Di luar, melihat kurangnya kerjasama Ye Sen, ular naga itu bergerak. Dan kamu berani merampok hartaku dan membuat sesuatu terjadi. Ye Sen tertawa dingin, menyusut untuk menghindari jejak telapak tangan ular kura-kura, dan langsung membinasakannya. Ular naga itu terkejut, dia melihat kilatan cahaya keemasan di depannya, dan dengan penglihatan tingkat Great Sage, dia tidak dapat menangkap sosok Ye Sen. Dalam keadaan kesurupan sesaat, jari Ye Sen telah tiba, menggabungkan 100 kemampuan ilahi dan berkembang dengan sendirinya, dengan kekuatan yang dapat digambarkan sebagai kekuatan yang menghancurkan. Pada jarak sejauh itu dan dalam waktu sesingkat itu, bahkan Great Sage tidak dapat bereaksi dan dipukul di tempat, dengan lubang berdarah menyembul dari alisnya. Darah muncrat dan kura-kura itu tersandung ke belakang, dagingnya patah dan jiwanya rusak parah, karena terlalu gegabah. Dasar pengganggu, di mana kamu saat domain iblis surgawi menyerbu? Ye Sen mendengus dingin,
dan 8 tinju sunyi miliknya hampir meledakkan ular naga itu. "Siapa kamu?" Ular naga mendesis, matanya merah, terkejut, dan buru-buru menghilang, tidak berani tinggal. "Nama saya, Malam Berdebu." Teriakan Ye Sen mengguncang 9 langit. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu nama ganas Dusty Knight? Jumlah orang yang telah meninggal di tangannya selama beberapa hari terakhir tidak dapat diperkirakan. Di antara mereka, ada banyak orang suci agung, yang membuktikan bahwa Ye Sen memiliki kekuatan tempur untuk memenggal kepala orang suci agung, dan bukanlah sesuatu yang bisa dia sendiri lawan. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin dia berani melawannya dan hanya berpikir untuk lari menyelamatkan nyawanya. Dia ingin melarikan diri, tetapi Ye Sen tidak mau melakukannya. Dia mengejar dan bertarung sepanjang jalan, dan melepaskan satu set kemampuan ilahi rahasia demi satu. Kura-kura itu dalam masalah, jiwanya telah mengalami trauma sebelumnya, dan sekarang lautan ilahi masih bergemuruh, kepalanya hampir meledak, dan bahkan kecepatannya anjlok. "Kamu tidak akan bisa melarikan diri." Ye Sen melintasi langit berkubah, kata-katanya dingin dan agung, seperti kalimat dari surga, tanpa belas kasihan. "Aku akan bertarung denganmu." Ular naga itu meraung dan berubah menjadi tubuhnya sendiri. Ular yang sangat besar, memang lebih besar dari Changlong. Tapi ini, tidak banyak gunanya, ia tidak bisa berpura-pura selama lebih dari 3 detik sebelum ia terlempar kembali ke bentuk manusianya dengan pukulan dan tamparan dari Ye Sen. Gambar yang muncul setelahnya agak berdarah, karena ular naga tingkat bijak yang hebat itu tidak berdaya di depan Ye Sen, dan tubuhnya terkoyak dan bersimbah darah oleh Ye Sen. Ular naga itu tertekan sampai mati, kasus tipikal J yang kuat tidak bisa mendapatkan X. Harta karun itu tidak diraih, dan dia kehilangan nyawanya. "Ini, rebus." Ye Sen mengumpulkan harta karun itu dan dengan santai melemparkan kura-kura bijak besar ke dalam tungku tembaga, berkata, "Ya, makan sup ular. Airnya sudah mendidih, tunggu saja." Qin Yu dan Li Changsheng berbalik, membawa pisau pemusnah mereka dan masing-masing membelai lengan baju mereka. Mereka memotong ular naga dan melemparkannya ke dalam kompor tembaga, tidak lupa menambahkan lebih banyak bahan. Makhluk pertama di bumi dan langit, dengan esensi mereka dan garis keturunan ular naga yang kuat, adalah tonik yang hebat, jadi mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Ye Sen jauh lebih normal, melihat melalui kantong kura-kura saat dia berjalan. Kantung kura-kura tingkat bijak penuh dengan harta karun, belum lagi harta karun lainnya, ada banyak senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, Chaos Cauldron bisa naik beberapa level. Ye Sen tersenyum panas, diam-diam menghitung bahwa dia akan memberikan semuanya untuk ditelan saat dia kembali. Berbicara tentang Chaos Cauldron, dia benar-benar merindukannya, saat dia terkubur di bintang-bintang. Kuali besar itu sebagian besar dibawa kembali ke Han Yue, hanya menunggunya untuk kembali ke rumah. Itu adalah senjata aslinya, tak tergantikan, menyatu dengan daunnya, diukir dengan kata, armor yang diangkut, dan tidak akan ditukar bahkan dengan senjata kerajaan semu. "Ini, rasakan kesegarannya." Qin Yu membagikan sup kura-kura rebus, tanpa menggunakan mangkuk, langsung ke baskom. Ye Sen mengambilnya dan memegangnya dengan kedua tangan, ekspresinya agak luar biasa. "Ini, milikmu." Qin Yu menyajikan panci lain dan menyerahkannya kepada Li Changsheng, sementara dia, bahkan tidak menggunakan panci, langsung pergi ke panci. "Bertahanlah di sana." Li Changsheng mengumpat dan berjalan pergi sambil memegang panci besar itu, takut Qin Yu akan meminum semuanya dan berlari untuk mengambilnya lagi. "Sangat bagus untukmu." Ye Sen mengutuk. Namun, rasa sup ular naga ini masih sangat enak, aroma saripati meluap, dan lebih menenangkan perut daripada menelan obat spiritual. Jadi, berjalan di langit berbintang, dia menjadi pemandangan yang cerah, memegang baskom besar dan minum sambil berjalan. Semua kultivator yang lewat memiliki ekspresi yang aneh. Bahkan ketika dia minum sup, dia membawa aura seorang raja. Pada hari-hari berikutnya, kehidupan Ye Sen jelas membaik, dan semakin dekat mereka ke daerah makmur, semakin banyak orang dari suku-suku besar di dataran banjir berada di sana. Mereka bertiga memiliki pembagian kerja yang jelas, Ye Sen bertanggung jawab untuk membinasakan, Qin Yu dan Li Changsheng bertanggung jawab untuk merebus, permainan terbaik terasa enak. Untung saja mereka tidak mengetahuinya,
karena jika mereka mengetahuinya, mereka akan menarik-narik sudut mulut mereka. Ketika orang melihat suku-suku besar di dataran banjir, mereka takut untuk menghindarinya, tetapi kalian bertiga baik, memperlakukan orang seperti hewan buruan, membinasakan mereka kepala demi kepala dan merebusnya dalam satu panci. Saya hanya ingin bertanya, apa lagi? Kalian semua takut untuk makan. Ini sewenang-wenang, memukul sepanjang jalan, makan sepanjang jalan. Mereka bertiga, asal mereka, jelas bermetamorfosis, terutama pria Kuiniu, sampai-sampai macet, seperti akan menerobos alam. Langit berbintang sangat luas dan dalam, dengan pasir hisap yang kadang-kadang mengembara. Ye Sen, wajahnya bertopeng, melangkah ke udara, tusuk gigi di mulutnya, ki dan darahnya megah, energi dan energi. Melihat ke dalam tungku, api berkobar dan bau daging di panci besi meluap. Itu adalah rebusan daging lain, serigala guntur banjir, yang dia temui sebelumnya dan dengan berani mencoba menelan Ye Sen, tetapi dipadamkan olehnya. Klan hutan belantara banjir besar yang bagus, tapi tidak untuk panci. Kuiniu dan Li Changsheng berdiri di depan panci besi, terus-menerus melemparkan bahan-bahan ke dalamnya, bukan untuk menyombongkan diri, masakan mereka telah mencapai tingkat master. Sudah kubilang, bergaul dengan tubuh orang suci kuno yang sunyi, ada sup yang bisa didapat. Li Changsheng mengerutkan kening dan menghela nafas, setidaknya tidak ada kekhawatiran tentang makan. Setiap kali saya menangkap kilin banjir, rasanya pasti enak. Kuiniu mengusap dagunya, selalu memikirkan hal-hal yang indah. Ini terlalu besar. Di luar, Ye Sen berhenti, mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Kedua matanya terpaut lurus ke atas dengan takjub. Mendengar ini, Kuiniu dan Li Changsheng juga datang. Ketika mereka mengikuti tatapan Ye Sen, mereka menyadari bahwa itu adalah bintang, tanpa lingkaran cahaya yang tersisa di sekitarnya, tetapi ukurannya sangat besar dan menakutkan. Alasan ekspresi tercengang Ye Sen adalah karena bintang ini adalah yang terbesar yang pernah dilihatnya selama ini, dan tidak ada yang lain. Bintang Harapan Xuan, kata Kuiniu, sepertinya mengenalinya. Bintang Wang Xuan, dari mana asalnya? Ye Sen penasaran. Bintang terbesar di langit, Kuiniu menjelaskan, yang disebut Wang Xuan berarti jika Anda berdiri di atas bintang ini, Anda dapat melihat ke dalam gurun Xuan, yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan ilahi yang besar. Saya juga pernah mendengarnya. Li Changsheng berkata, dikatakan bahwa pernah ada agama besar yang terletak di bintang ini, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, agama besar itu menghilang dalam semalam, dan bintang ini menjadi mati. Menarik, Ye Sen mengusap dagunya dan berjalan menuju bintang Wang Xuan, bintang terbesar, jadi dia harus melihatnya. Ini adalah bintang mati, tidak ada satupun jiwa yang hidup, mengapa pergi ke sana, itu menganggur. Kuiniu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bintang itu adalah bintang mati, sulit untuk mengatakan apakah ada orang di sana. Ye Sen tertawa santai, kata-katanya penuh dengan makna yang dalam. Seseorang, Kuiniu mengangkat alisnya dan bertukar pandang dengan Li Changsheng, dia sadar akan Ye Sen, pasti ada klan banjir yang hebat di dalamnya. Ye Sen telah melangkah ke bintang Wang Xuan, dan ketika dia melihat sekeliling, dia dapat melihat bahwa bintang ini penuh dengan pegunungan, yang satu lebih tinggi dari yang lain, gundul, tanpa tanaman yang terlihat, dan udara yang mati, bisa dikatakan, tidak ada sejengkal pun rumput yang tumbuh. Namun, memang ada manusia di bintang ini, dan jumlahnya banyak. Ye Sen diam-diam memasuki ruang hampa dan mengikuti satu sisi untuk menemukannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia berhenti dan diam-diam melihat ke kejauhan, yang merupakan sekelompok pegunungan, pegunungan itu megah dan membentang. Di atas pegunungan, sosok manusia tak henti-hentinya terbang di sekitar, dan ada banyak orang di pegunungan, sepertinya mencari sesuatu. Bos, apakah Anda tahu ras apa itu? Ye Sen bertanya. Armadillo, Kuiniu memberikan jawaban yang pasti hanya dengan sekilas. Jika dia mengenali ras banjir, dia lebih baik daripada Ye Sen. Armadillo, belum pernah mendengarnya. Li Changsheng menggelengkan kepalanya. Salah satu suku besar di padang gurun banjir,
meskipun bukan yang paling kuat dalam pertempuran, itu adalah yang paling jahat. Queen Yu menceritakan asal-usul armadillo, selalu suka menggali kuburan leluhur orang dan mencuri energi kematian alam baka. Gulungan kuno yang diberikan oleh 9 debu tidak menandai ras ini. Ye Shen menjulurkan lehernya dengan keras, ini pasti sebuah pekerjaan. Lakukan, itu harus dilakukan. Queen Yu mengutuk, ras ini berbahaya dan ganas, itu juga telah menyebabkan bencana besar di 10.000 domain. Ketika domain iblis surgawi menyerbu, ia tidak melihat keluar untuk membantu dalam perang. Juga, Liu Yichu yang hebat dari Liu Yi dilumpuhkan oleh pangeran ras ini. Itu akan membuat mereka bahagia. Mata Ye Shen memancarkan aura dingin. Yang membuatku penasaran adalah apa yang dicari armadillo dengan mendamparkan bintang mati ini. Li Changsheng menggaruk kepalanya, masih ada harta karun di sini. Mari kita lihat. Ye Shen memejamkan mata sedikit, dan pada saat berikutnya, matanya membuka dan menutup, dan pupilnya bekerja di kedalaman roda. Di bawah mata reinkarnasi, bintang ini menjadi sangat luar biasa, mampu melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mata biasa, sangat misterius. Dia menyapu sekeliling sebelum menatap gunung, melihat melalui itu dan ke dalam tanah, di bawah. Ada sesuatu yang lain di bawah sana. Itu adalah sebuah gua tanpa dasar, dan di ujungnya terdapat sebuah istana bawah tanah, yang gelap, dan ada sebuah altar kuno. Apa yang kalian lihat? Tanya Queen Yu dan Li Changsheng. Ye Shen tidak menjawab, matanya menyipit dan dia menatap altar, atau lebih tepatnya, pada sebuah benda di altar. Itu adalah sebuah kepala, sebesar botol anggur, dengan aura hitam yang masih ada di sekitarnya. Saat dia melihat, 2 helai darah tumpah dari sudut mata Ye Shen, saat dia mengintip. Itu mengalami serangan balik yang menakutkan, dan lautan ilahi berdengung dan bergemuruh. Melihat gambar ini, Queen Yu dan Li Changsheng mengerutkan kening. Sulit dipercaya bahwa benar-benar ada harta karun di bawah bumi ini, dan itu juga merupakan benda yang menantang surga. Kepala siapa itu? Ye Shen menyembunyikan mata reinkarnasi keenamnya, alisnya menegang, hanya sebuah kepala yang menyebabkan dia menderita serangan balik yang menakutkan, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya orang itu di hadapannya. Apa sebenarnya yang kau lihat? Queen Yu bertanya sekali lagi. Sebuah kepala, tengkorak. Ye Shen menarik napas dalam-dalam. Sudah kubilang, armadillo suka menggali kuburan leluhur orang, mereka bahkan tidak akan menyisakan kepala. Banteng Kui mengutuk dengan keras. Tidak mampu mengacaukannya. Ye Shen menggelengkan kepalanya dengan ringan, hanya mengintipnya saja sudah menjadi bumerang. Jika ini lebih dekat, kemungkinan besar akan lebih buruk. Namun, tidak mengotak-atik kepala itu bukan berarti dia tidak akan membersihkan armadillo. Bahkan jika bukan karena surga, dia harus melakukannya untuk Liu Yi. Dengan itu, dia mengeluarkan pedang Raja Semu dan berkeliaran di luar angkasa, langsung menuju yang terdekat, membinasakannya dengan satu pukulan. Itu adalah armadillo Saint King, yang berkeliaran di Void Sky, tetapi ketika dia tidak memperhatikan, kepalanya diangkat dan rohnya juga dibungkam. Siapa itu? Armadillo lainnya sangat marah karena seseorang tiba-tiba dimusnahkan, dan mereka menyapu telapak tangan mereka ke Void Sky. Namun, kecepatannya masih terlalu lambat, karena Ye Shen telah menghilang dan muncul di belakang armadillo lain, memenggal kepalanya dan memusnahkan jiwanya. Kutu kupret, ada armadillo Great Sage yang terhabisi dan seorang pria kuat menyelinap dari bayang-bayang. 2 armadillo dihancurkan satu demi satu, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Ye Shen langsung mengabaikannya, penghancuran ilusi kehampaan klan surgawi digunakan dengan sangat licin, berlarian di kehampaan ruang, setiap kali dia tiba, seekor armadillo dihukum mati, tanpa kecuali, dia dimusnahkan. Lebih banyak armadillo tiba, yang terlemah di antaranya berada di level Saint King, berasal dari semua tempat, mengelilingi sepotong langit kosong itu. Tanpa sepengetahuan mereka, Ye Shen telah lama menghilang dan berada di pinggiran. Posisi orang ini sangat kacau, memilih armadillo di pinggiran, dan pedangnya jatuh dari tangannya, dan armadillo jatuh dari kepala ke kepala. Sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu. Suku armadillo juga memiliki seorang bijak yang hebat, seorang bijak tua yang hebat, yang menemukan posisi Ye Shen dan menutupi langit dengan telapak tangannya, yang kemudian runtuh sedikit demi sedikit.
Kali ini, Ye Shen tidak menghindar dan dipaksa keluar. Melihat dia muncul, tidak kurang dari 10 orang suci agung menerkamnya. Ekspresi mereka ganas, brutal dan haus darah. Kamu benar-benar pantas mati. Kalian semua juga pantas mati. Ye Shen mendengus dingin, amarahnya tidak kecil. Tangan kirinya memegang pedang kerajaan semu dan tangan kanannya memegang wargo kerajaan semu. Setiap kali dia melihat klan besar air bah, dia sangat marah. Iblis surgawi telah menyerbu, dan betapa sengitnya pertempuran itu bagi para pembudidaya surga, namun suku-suku besar dari padang rawa air bah ini membeku di jalur mereka. Sekarang setelah iblis surgawi dipukul mundur, mereka semua keluar untuk membuat masalah lagi, menggali kuburan orang dan membantai para pembudidaya manusia. Tangkap mereka hidup-hidup. Seekor armadillo sage agung melintasi langit. Ayo kalau begitu. Ye Shen mendesis dan memotong sungai keabadian dengan pedangnya. Grid sage armadillo menabrak tepat ke dalamnya dan jatuh ke samping, nyaris saja terbelah, darahnya berwarna ungu dan ternoda oleh cahaya. Senjata kerajaan semu, 2 di antaranya. Grid sage armadillo yang lain, mata tuanya menyipit menjadi garis-garis saat dia mengenali kelas senjata Ye Shen. Ada 3. Grid sage armadillo ketiga segera berkata, ada juga senjata kuasi kerajaan di dalam tubuhnya, meminjam kekuatan kuasi kerajaan. Kalau begitu, dia adalah Dusty Knight. Kerumunan orang suci agung armadillo dengan dingin mendengus, mereka telah mendengar bahwa tingkat kultivasi Dusty Knight adalah orang suci, tetapi hanya karena dia membawa 3 pasukan kuasi kerajaan sehingga dia menyebabkan masalah di mana-mana. Sekarang, dengan Ye Shen yang mengenakan topeng dan tidak dapat mengenali garis keturunannya serta membawa 3 pasukan kerajaan semu, tidak sulit untuk menebak identitasnya. Melangkah melalui sepatu besi dan tidak menemukan tempat, tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Wajah orang-orang suci yang agung menjadi ganas dan mereka semua berubah menjadi tubuh aslinya, untuk membantai Ye Shen dan membawanya kembali sebagai sebuah prestasi besar. Ayo kita habisi hari ini. Ye Shen mengangkangi 9 surga, menghindari kelas Grid Sage, yang berspesialisasi dalam membinasakan Raja Suci dan Orang Suci, dan untuk kelas Grid Sage, tetap berada di ujung sarang, memusnahkan udang kecil terlebih dahulu. Bagaimana mungkin para raja dan orang suci menahan serangan dan pemusnahannya? Tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya, dan potongan-potongan armadillo terkubur di Void Sky. Segel dia, orang suci agung armadillo menggabungkan upaya mereka untuk mendesak jaring surgawi untuk turun ke udara, senjata kuasi kerajaan. Ye Shen sombong, mengayunkan pedangnya ke langit, jaring surgawi adalah senjata kuasi kerajaan, dan wargo serta pedang pemusnah yang dia pegang juga merupakan senjata kuasi kerajaan, memotong celah dengan pedangnya, menembak seperti ledakan cahaya abadi. Mati, seekor Grid Sage armadillo menerkamnya, membuka mulutnya yang berdarah, tenggorokannya menunjukkan pusaran, menelan Ye Shen dalam satu tegukan. Menelan saya tidak ada gunanya. Tanpa membawa Grid Sage armadillo untuk pamer, Ye Shen membinasakan dan membuat lubang berdarah. Gabungkan kekuatan untuk menyerang dan membinasakan. Armadillo Sage Agung datang dengan tergesa-gesa. Habisi adikmu. Ye Shen mengutuk, memanipulasi wargonya, mengayunkan pedang pemusnahnya. Kidan darahnya naik seperti api yang berkobar, terbuka lebar, menyerang dengan sederhana dan brutal, membinasakan sampai dia bermata merah. Bintang-bintang yang mati, berlumuran darah. Gunung yang gundul, juga bermandikan darah, gambarnya berdarah. Qin Yu dan Li Changsheng menyaksikan dengan penuh semangat, berteriak dan bersorak untuk Ye Shen, lemah dalam pertempuran dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, jadi mereka hanya bisa mendukung dengan semangat, bisa dikatakan, dengan semangat yang tinggi. Mengamatinya, saatnya untuk rebusan lagi. Li Changsheng menyeringai lurus dan menyiapkan 10 panci besi besar, hanya menunggu rebusan. Sekilas, harta karun lain telah dikumpulkan. Mata besar Qin Yu bersinar terang saat dia menggosok tangannya dengan keras, siap untuk keluar dan menyerbu setelah pertempuran. Tubuh hegemoni, buka. Di luar, Ye Shen mendesiskan raungan yang bergema. Jumlah armadillo agak terlalu banyak, jadi jika dia tidak menyalakan tubuh yang sombong, akan sulit untuk menutupinya hanya dengan senjata kuasi kerajaan. Kecuali seorang raja semu turun, siapa yang akan menjadi lawannya? Habisi untukku. Armadillo Grid Sage juga melolong keras,
perasaan diserang secara diam-diam, pencuri tercekik, selalu klan Armadillo yang menaungi orang lain, tidak pernah dihitung oleh orang lain seperti ini. Ayo kita pergi dulu. Ye Shen menatap Armadillo Great Sage itu dan membinasakan jalan berdarah, termotivasi untuk mengirimnya ke mata air kuning. Pertempuran meningkat, tetapi juga lebih tragis. Klan Armadillo, seorang penguasa besar dari ras banjir hutan belantara, terhabisi dan dialihkan, tidak ada gunanya bahkan dengan Sage Agung duduk di sana, Ye Shen terlalu mendominasi. Wang Xuanxing, kamu seharusnya bukan orang asing. Di Gunung Hades alam bawah, Raja Dunia Bawah menyaksikan pertempuran besar, sebuah kata yang tidak jelas. Juga telah memintanya untuk pergi, dia tidak mau. Raja Desolate menghela nafas, seolah-olah dia bisa melihat ke seberang dan melihat kepala di bawah tanah bintang harapan Xuan. Kepala interdiktor, karena ia juga memiliki kemuliaan dan keagungan Dewa Perang. Raja Hades tersenyum tipis, orang pertama di bawah Raja Agung, tapi sayangnya, dia lahir di waktu yang salah, dan sampai kematiannya, dia tidak mencapai tahta raja. Gunakan segel, tangkap dia hidup-hidup, gerogoti tulang-tulangnya dan minum darahnya. Di bintang harapan Xuan, teriakan marah bergema di langit dan bumi, dari seekor armadillo yang bijaksana, dengan ekspresi mengerikan dan sepasang mata merah yang sangat mengerikan. Tidak masalah jika dia meraung, Ye Shen langsung mendatanginya. Pistol menembak burung itu, siapapun yang berteriak keras, maka dia akan mengalahkannya terlebih dahulu. Great Sage Armadillo sangat marah dan berlari ke arahnya, membuka mulutnya yang berlumuran darah, tubuhnya seperti gunung, ditutupi sisik, menghancurkan langit dan bumi. Ye Shen mendengus dingin dan meninju melintasi langit, meledakkan tenggorokan Armadillo, lubang berdarah yang tidak wajar, memuntahkan darah merah. Great Sage Armadillo sangat menyedihkan, berlutut, tubuhnya yang mendominasi, rapuh di tangan Ye Shen, dan dalam 3 pukulan, dia terkoyak, hanya menyisakan Yuan Shen-nya yang lenyap ke langit dan melarikan diri. Kemana harus pergi? Ye Shen berteriak, membawa Wargo dan mengejarnya. Orang suci agung adalah orang suci yang hebat, tapi dia masih bisa menghancurkanmu. Selamatkan aku. Armadillo Sage, yang begitu kuat beberapa saat yang lalu, sekarang menjadi pengecut, mendesis dan meratap minta tolong, matanya yang merah diliputi ketakutan. Perintahnya masih sangat bagus, dan seekor armadillo menerkam, entah menyemburkan api atau menembakkan guntur dari matanya, berkumpul menjadi lautan api dan guntur yang mengerikan, menenggelamkan Ye Shen. Beri aku, buka, Ye Shen berteriak dengan marah, pedang memotong, seperti naga ilahi emas, melompat keluar, tangan emas besar menutupi langit, telapak tangan diseka, armadillo hancur berkeping-keping. Melihat ini, Great Sage Armadillo semakin melarikan diri, tidak berani berbalik, Ye Shen terlalu kuat, satu langkah yang salah dan dia akan dimusnahkan. Bisakah kamu melarikan diri? Suara Ye Shen dingin dan agung, seperti seorang raja, menyapu langit dengan amarah yang mengerikan. Dia melintasi langit yang hampa, menggunakan Wargo sebagai tongkat di tangannya, menghancurkannya di atas langit. Tongkat ini begitu luar biasa sehingga bahkan seorang Yuan Shen tingkat Great Sage tidak dapat menghentikannya, dan dihancurkan oleh tongkat itu, dan langsung menjadi asap. Sial, Great Sage Armadillo kedua menerkam dan membinasakan, memuntahkan segel yang berharga, senjata bawaan, saat Ling Tian menekan masuk. Gulung. Ye Shen muncul ke langit, bahkan tidak menghindar, membalikkan tangannya dan memukul dengan keras dengan tongkat lain. Jadi bagaimana jika Armadillo Suci Agung tidak dapat menghentikan persenjataan kuasi kerajaan, dan dihancurkan berkeping-keping dengan tongkat? Tubuh besar Armadillo yang sangat besar itu meledak dan darah menghujani tuannya yang juga hancur. Segeloh untukku. Ratusan Saint King Armadillo mendesis dan bersatu untuk menguasai formasi penyegelan, ingin menjebak Ye Shen sampai mati dalam formasi tersebut. Segel aku. Ye Shen tertawa dingin, saat gerakan ilahi kekosongan Typhoid dilakukan secara ekstrim, setelah mengabaikan penyegelan, dan hanya berlari di sekitar pola formasi manusia, menyebabkan ratusan armadillo Raja Suci, malu setengah mati. Ada yang lebih memalukan lagi, Armadillo bergerak untuk menyegel formasi, dia juga tidak diam, satu tangan memegang Wargo, satu tangan mencubit segel.
Selusin kandang turun dari langit, dan semua armadillo Great Sage terjebak di dalamnya tanpa kecuali. Dengan mereka terjebak dan tidak ada yang menahan Yesen, Raja Suci yang tersisa, Raja Suci Semu, Raja Suci dan Orang Suci tidak akan ada yang bisa menghentikan gerakan Yesen. Pertempuran menjadi pembantaian sepihak, dan gambar-gambar itu berdarah. Ratapan itu begitu keras sehingga orang bergidik saat armadillo runtuh, ukurannya yang besar tidak berguna, berlarian kemana-mana. Lega, sungguh melegakan. Yesen terhabisi di luar, Kuiniu dan Li Changsheng melambai dan berteriak di tungku tembaga. Siapkan panci untuk rebusan. Yesen bermandikan darah, membinasakan sampai gila, armadillo tingkat Saint King, dilemparkan kepala demi kepala ke dalam tungku tembaga, pesta indah yang tidak bisa dilewatkan. Ini dia bisnisnya. Kuiniu dan Li Changsheng terbalik, pembagian kerja sudah jelas, yang satu memotong daging dan yang lainnya memegang sendok. Mereka berdua adalah orang-orang yang ingin membinasakan, tetapi di sini dagingnya direbus, dengan semua bahan dan sebagainya. Dalam waktu singkat, armadillo dewa besar menerobos larangan naga Taiksu, masing-masing dengan aura pemusnah dan selusin armadillo yang menghalangi 4 arah. Pertarungan kelompok yang jelas, pertempuran itu tidak kecil, berusaha untuk memusnahkan Yesen. Yesen tidak akan takut, udang kecil telah dibersihkan sebelum pertempuran besar benar-benar dimulai, dan satu memilih 10, masih ganas. Bintang Wangsuan berdengung dengan aktivitas, gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan langit dan bumi yang baik sekarang penuh dengan kehancuran. Keributan yang begitu besar menyebabkan semua pembudidaya yang melewati langit berbintang berhenti dan melihat dengan takjub, dan kekuatan ilahi yang agung telah membuka mata mereka untuk mengintip. Ketika mereka melakukannya, wajah mereka menjadi putih, mereka melihat raksasa besar mengepung seorang pria bertopeng, selusin dari mereka bertempur melawan satu orang, tetapi mereka dihancurkan secara langsung, dan pencuri itu ketakutan. Orang bertopeng itu, tidak mungkin itu adalah sang legenda. Malam berdebu, benar, para pembudidaya yang lebih lemah semuanya melihat ke arah makhluk ilahi yang agung. Siapa lagi kalau bukan Dustin Knight jika dia berani melawan klan besar dataran banjir seperti itu. Avatar Agung menarik napas panjang. Sungguh suatu kehormatan, aku selalu mendengar rumor, tapi hari ini aku bisa bertemu dengan orang yang sebenarnya. Meskipun ada banyak orang, tidak ada yang masuk, bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak memiliki cukup dao untuk masuk, jadi mereka tidak akan bisa membantu dan akan menjadi beban tambahan. Selamatkan aku. Di tengah-tengah kegembiraan, teriakan minta tolong datang dari sang bintang. Saat berikutnya, seekor armadillo bijak melarikan diri, tubuhnya bersimbah darah dan tulang-tulangnya terlihat, yang mengejutkan mata. Melihat ini, semua pembudidaya manusia di luar bintang mengeluarkan senjata mereka dan tidak siap untuk melepaskan pria ini. Selamatkan aku. Great Sage Armadillo tersandung, masih mendesis, dengan panik. Melihat ada banyak orang di sini, dia langsung melarikan diri ke sisi ini, meminta bantuan di sepanjang jalan. Selamatkan adikmu. Seorang pria berotot besar berteriak dengan marah dan menjadi orang pertama yang membinasakannya. Pedang berkepala hantu di tangannya, bersinar dengan cahaya dingin, dan dengan tebasan yang luar biasa, pedang setinggi 1000 kaki itu langsung muncul, membelah langit berbintang. Habisi. Satu orang memulai serangan, dan para pembudidaya manusia semuanya ikut serta, mulai dari kultivasi dari Sage Agung hingga alam surgawi, bermain-main dengan nyawa mereka dan memperkuat gerakan mereka, satu demi satu. Mata Great Sage Armadillo melotot, matanya dipenuhi dengan senjata sihir dan teknik rahasia, dan dia berlari terlalu cepat untuk memukul mereka. Adegan itu agak masam, jika mereka bertarung sendirian, tidak ada pembudidaya manusia yang akan menjadi tandingan Great Sage Armadillo, tetapi jika mereka bertarung dalam kelompok, akan sulit untuk mengatakannya, belum lagi Great Sage Armadillo terluka parah. Armadillo Sage Agung mengalami depresi hingga kematiannya, dia melarikan diri, tetapi hasilnya tidak jauh lebih baik, dia sama saja mati. Di Star of Hopsuan, Yesen meliriknya dan tidak bisa menahan senyum, seseorang membantu meletakkannya, dan menyelamatkannya untuk tidak mengejarnya. Dia mengalihkan pandangannya ke tanah dan melihat lagi ke kepala seukuran toples anggur, tidak berani melihat lebih jauh karena takut akan dampak lebih lanjut.
Suku armadillo memiliki hidung yang bagus, dan datang ke sini dengan cara yang begitu besar, kemungkinan besar untuk menemukan kepala besar itu. Sayangnya, suku armadillo telah bertemu dengannya, si jahat, dan pertempuran pun terjadi dan seluruh suku dimusnahkan. Ini, makanlah supnya. Queen Yu memberikan baskom besi besar lainnya, berisi kaldu, yang meluap dengan limpahan saripati yang megah. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal untuk waktu yang lama. Ye Sen mengambil baskom besi dan bahkan tidak menyesapnya, langsung berbalik, tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Mungkin karena dia sedang terburu-buru, dia tidak berjalan dengan mantap saat melangkah turun, tersandung dan jatuh ke lumpur anjing, dan panci kaldu yang dia pegang tumpah hampir seluruhnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak berada di atas tanah, atau lebih tepatnya, di bawah tanah, dan di depannya gelap, dan lebih tepatnya, itu adalah istana bawah tanah yang sangat besar di bawah tanah. Apa ini? Di dalam tungku tembaga, Li Changsheng yang sedang memegang sepanci besar kaldu juga tercengang, bagaimana bisa dia melangkah ke tanah? Apakah ini sangat ajaib? Pemberontakan spasial. Queen Yu mengerutkan kening, dengan penjelasan ini, memang masuk akal, Ye Sen telah melakukan dislokasi spasial dengan satu langkah. Ye Sen tidak berbicara, alisnya berkerut, mengetahui lebih baik dari siapapun bahwa itu bukan dislokasi spasial, tetapi kekuatan misterius yang sedang bekerja, sangat kuat, menariknya ke bawah. Tiba-tiba, angin kuno, syarat dengan perubahan, menyapunya, dan lampu batu di istana bawah tanah, semuanya menyala. Saat cahaya itu muncul, altar itu juga muncul di matanya, dan bersamaan dengan itu, kepala di atas altar. Jantung Ye Sen berdebar-debar, dan bahkan dengan perlindungan dari 3 tentara kerajaan semu, dia merasa tertekan dan merasakan keinginan untuk berlutut. Itu adalah tekanan yang tak terlihat, datang dari kepala itu, yang sangat dekat dengan seorang raja, dan garis keturunannya, yang membuat darah suci bergejolak, dan asalnya, yang dipenuhi dengan banjir ki yang kental. Ye Sen sangat yakin bahwa pemilik kepala ini pasti berasal dari klan banjir yang hebat, tetapi mengenai siapa itu tidak diketahui. Tubuh suci anak kecil, berapa umurnya sekarang? Kepala itu bergetar ringan dan membuka matanya seperti guci anggur, tanpa pupil yang terlihat, kacau dan kuno, meliputi langit dan bumi. Ye Sen tanpa sadar mundur, dan bahkan dengan kondisi pikirannya, dia takut. Kepala seukuran toples anggur telah membuka matanya dan membuka mulutnya. Bukan hanya dia, tapi Queen Yu dan Li Changsheng juga ketakutan setengah mati. Hantu yang begitu besar. Sekarang, era apa ini? Melihat tidak ada tanggapan dari Ye Sen, kepala itu berbicara lagi, mungkin lelah, dan menutup matanya lagi. Ini, Ye Sen bereaksi dan terbatuk-batuk kering, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Sepertinya tidak ada kronologi di surga, kata Raja, kepala juga kemungkinan besar tidak tahu. Raja Agung Dunia Bawah Utara mungkin masih hidup. Kepala itu berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, kedua mata Ye Sen sedikit menyipit, karena dia berada di level Raja Agung, dia telah mendengarnya sejak itu, Raja Dunia Bawah Utara. Dari 130 raja di Gurun Xuan Huang. Satu-satunya yang memalsukan 2 artefak raja asli, seorang raja besar dari periode air bah, telah kembali diam untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Menurut legenda, sebelum dia menjadi raja, itu adalah periode paling kacau di Padang Rawa Air Bah. Suku-suku besar di Padang Rawa Air Bah mendatangkan malapetaka dan menyebabkan bencana besar, membersihkan langit dengan darah. Suku-suku besar yang ditindas juga dihalangi untuk melarikan diri ke padang gurun alam semesta, dan selama 90.000 tahun, tidak ada yang berani menjelajah. Suku-suku besar di zaman air bah gemetar ketika mendengar tentang dia, dan kekuatan seorang raja bertahan selama 10.000 tahun. Dia, apakah dia dari zaman Raja Agung Dunia Bawah Utara? Queen Yu bergumam, lalu mengupas kembali mulut Tungku dan menatap kepalanya. Kemungkinan besar, jika tidak, dari semua raja besar, mengapa menyebutkan Raja Dunia Bawah Utara saja? Li Changsheng mengelus dagunya dan merenung. Beranikah saya bertanya pada senior, Anda? Ye Sen melangkah maju dan menundukkan tangannya, nadanya juga ragu-ragu. Nama saya, pencegat. Kepala itu memudar, halus dan megah. Eksekusi. Ye Sen tertegun,
Kedua matanya bergerak lurus. Ini, Qin Yu dan Li Changsheng, juga membuka mulut mereka, hanya untuk merasakan pikiran mereka berdengung dan bergemuruh, seluruh keberadaan mereka seperti disambar petir. Hinden, dewa perang di masa banjir. Hal ini diakui oleh surga, dan legenda-legendanya adalah mitos yang masih diwariskan sampai sekarang. Ekspresi ketiga orang itu sangat terkejut, ini terlalu mengejutkan, siapa sangka dewa perang, Xingtian, masih memiliki kepalanya di bumi. Jadi, muncul pertanyaan, siapa yang memenggal kepalanya, Raja Agung Dunia Bawah Utara. Dewa perang pencegat, meskipun belum menjadi orang pertama di bawah Raja Agung, tetapi bagaimanapun juga, belum menjadi raja, jika dunia bawah utara yang agung benar-benar ingin menghancurkannya, pencegat pasti akan mati, dan menerbangkan lawan non-raja. Dunia ini, mungkinkah ada tubuh perang di dunia? Ketika ketiga orang itu terkejut, kepala Interceptor berbicara lagi, dan nafasnya melemah 1 poin. Ada, Ye Shen sibuk panik, tubuh perang banjir mungkin sudah pergi, tapi masih ada tubuh perang guntur. Xiao Chen adalah tubuh perang guntur, cabang dari tubuh perang banjir. Tubuh perang guntur juga merupakan tubuh perang, tidak ada yang salah dengan mengatakan itu. Jika kamu bisa, bawa dia padaku. Nada kepala Hinden sedikit lebih lemah, suaranya serak dan banyak yang sudah tua. Ye Shen mengerutkan kening dengan erat, dia tahu bahwa kepala pencegat sudah kehabisan minyak dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena dia telah menyegel dirinya sendiri selama 10.000 tahun. Dia yakin dengan kata-kata Interceptor, Dewa Perang adalah eksistensi seperti itu, orang pertama di bawah Raja Agung, karena dia tidak akan mengarang kebohongan untuk menipu keturunannya, mencari tubuh pertempuran, 80% adalah mewarisi jubahnya. Jubah Dewa Perang dapat digambarkan sebagai surga yang menentang, bahkan jika ada tubuh pertempuran lain di dunia, Ye Shen tidak akan pernah peduli. Hal baik semacam ini harus diserahkan kepada Xiao Chen, ini bisa dikatakan sebagai niat yang egois. Jika Xiao Chen mewarisi jubah Dewa Perang, dia akan menjadi ciptaan yang menentang surga, berubah menjadi nirwana. Selain itu, Xiao Chen adalah putra Raja Perang. Raja Perang mengembangkan jalan perang, dan Xiao Chen juga mengembangkan jalan perang, yang bertepatan dengan jalan Dewa Perang. Senior mungkin bisa pergi dengan junior, klan Armadillo tidak bisa menjamin bahwa mereka akan datang lagi. Kata Ye Shen, melihat ke arah Interceptor. Ketakutannya bukannya tidak beralasan, suku besar mana dari dataran banjir yang merupakan vegetarian, ambil Armadillo, ada raja besar di nenek moyang mereka, dan ada senjata raja yang ekstrim di dalam suku tersebut. Jika hal ini membuat pasukan mereka terhabisi, dengan kondisi Dewa Perang saat ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Adapun di sisi lain, itu masih untuk Xiao Chen, begitu dia pergi, bagaimana jika ada badan perang lain yang datang ke sini, bagaimana jika Interceptor senang dan memberikan jubahnya, itu akan sangat menyebalkan. Kecuali Raja Agung, siapa yang bisa menyakitiku? Xingtian berkata dengan acuh tak acuh. Dengan pernyataan ini, dia mengejutkan Ye Shen, hanya tersisa 1 kepala, sudah di ujung talinya, tetapi masih memiliki kepercayaan diri yang kuat. Di dunia ini, mungkin hanya Dewa Perang yang berani mengatakannya. Qin Yu dan Li Changsheng juga menyeringai dan mengomel, itu disebut memaksa. Ini disebut memaksa, nama Dewa Perang tidak dipanggil tanpa alasan. Karena senior berkata demikian, tidak baik bagi junior untuk memaksakan. Ye Shen memiliki penyesalan di dalam hatinya, dan dengan melengkungkan tangannya, dia berbalik untuk pergi. Awalnya, dia mengira bahwa Dewa Perang masih bisa mewariskan beberapa seni dan harta karun rahasia kepadanya. Tapi Dewa Perang jelas tidak memiliki niat itu, yang benar-benar memalukan. Setelah meninggalkan istana bawah tanah, dia tidak langsung pergi, tapi bergegas ke seluruh dunia, melakukan evolusi surgawi untuk menyembunyikan misteri tempat itu. Dewa Perang yang legendaris tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Orang pertama di bawah Raja Agung, saya tidak tahu apakah Interceptor akan dapat melakukannya jika tubuh suci yang hebat datang. Qin Yu berjongkok di tungku perunggu, mengelus dagunya dan bergumam, membayangkan gambar itu. 80% saja sudah cukup. Li Changsheng merenung, belum lagi yang lain, anggap saja tubuh suci Da Cheng, Raja Desolate,
telah melawan 5 raja besar sendirian. Rekor pertempuran seperti itu, pencegat mungkin tidak bisa mencapainya. Ye Shen tidak mengatakan apa-apa, masih mengukir pola formasi, bahkan dia tidak tahu mana yang lebih lemah, pencegat dewa perang atau tubuh berbentuk sage agung. Karena tidak ada tubuh orang suci drakonik di zaman banjir, dan tidak ada tubuh perang banjir di zaman drakonik. Keduanya ditakdirkan untuk bertemu di zaman yang salah, dan mereka juga ditakdirkan untuk tidak dapat membedakan antara yang tinggi dan yang rendah, yang sangat disayangkan. Pada titik tertentu, dia berhenti, melihat ke tanah untuk terakhir kalinya, berbalik dan langsung menuju ke bintang-bintang, untuk mencapai gurun Xuan Huang sesegera mungkin. Di luar bintang, semua pembudidaya manusia yang sebelumnya memusnahkan armadillo Great Sage masih ada di sana, dan ketika mereka melihat Ye Shen berjalan keluar, mereka memberi hormat, terutama keturunan muda, yang matanya penuh dengan kekaguman dan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan ketika mereka melihat Ye Shen, dan para pembudidaya wanita muda, yang matanya yang seperti air juga beriak. Pria kejam inilah yang, dengan kultivasi suci dan 3 senjata kuasi kerajaannya, telah menimbulkan masalah dengan suku air di mana-mana. Nama besarnya telah menyebar ke seluruh bintang, tetapi semua orang yang membicarakannya bertepuk tangan dan berteriak setuju. Sayangnya, sulit untuk melihat wajah asli Ye Shen meskipun dia bisa dilihat dalam wujud dewanya. Topeng tidak menakutkan, yang menakutkan adalah metode rahasia yang menutupi asal-usul dan garis keturunannya, yang bahkan sulit ditembus oleh orang suci yang hebat sekalipun. Ye Shen tersenyum, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya melangkah ke udara dan berjalan di kejauhan di bawah perhatian semua orang, sampai dia pergi. Jika ada beberapa iblis seperti itu, suku-suku besar di dataran banjir akan berani bersikap sombong dan menyusahkan Anda setiap hari, membuat tidur Anda gelisah. Hanya ketika sosok Ye Shen pergi, para pembudidaya melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi ini, Ye Shen seperti surah ilahi, memotong langit berbintang yang luas. Dia berada dalam kondisi pikiran yang tidak tenang, dia telah bertemu terlalu banyak hal yang mustahil di sepanjang jalan. Pertama banjir kilin, dan sekarang dewa perang, Xingtian. Era ini terlalu luar biasa dan ditakdirkan untuk membawa perubahan di semua domain. Di depan, sungai bintang membentang di langit berbintang, menyilaukan dan menambahkan busur yang indah ke langit berbintang yang dalam. Namun, itu bukanlah sungai bintang, melainkan padang pasir yang luas. Ya, itu adalah gurun di langit berbintang, yang dibentuk oleh kumpulan pasir hisap berbintang, perubahan yang tak ada habisnya selama bertahun-tahun, pasir hisap yang semakin banyak, yang membentuk gurun berbintang. Dia telah mendengar tentang gurun berbintang ini, yang terlihat seperti sungai berbintang dari jauh, tetapi merupakan gurun dari dekat, dipisahkan oleh jutaan mil langit berbintang. Ayo kita berkeliling. Saya selalu merasa ada kehadiran yang menakutkan di gurun berbintang ini. Li Changsheng berbisik, kenapa lagi ada begitu banyak pasir hisap berkumpul di sini? Pasti ada alasannya. Apa gunanya berkeliling? Kamu tidak berguna. Qin Yu memarahi, ketika saya berada di gurun Xuan Huang, saya juga melintasi gurun ini, dan saya bahkan tidak melihat seekor burung pun. Saat mereka berbicara, Ye Shen sudah melangkah ke gurun, dan Qin Yu benar, jarak 10 juta mil terlalu memakan waktu. Setiap helai pasir hisap ternoda oleh cahaya bintang, dan jejak kaki yang dia buat akan tertutupi oleh pasir hisap di saat berikutnya, tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada kekurangan orang di padang pasir, ada makhluk-makhluk ilahi yang agung yang memegang 8 trigram, mencari harta karun di dalamnya, sementara para pembudidaya yang lebih lemah sebagian besar melarikan diri dari daerah yang makmur. Ketika mereka melihat Ye Shen menuju ke dalam, para pembudidaya yang melarikan diri semuanya memberikan tatapan aneh. Mereka takut terlalu lambat untuk melarikan diri, tapi yang ini cukup bagus untuk masuk. Ye Shen mengabaikan ini dan melangkah maju ke gurun. Para pembudidaya yang melarikan diri, tidak lagi memperhatikan, semua membuka mantra penghilangan mereka, tidak berani tinggal, takut suku banjir besar akan mengejar mereka. Itu adalah kekuatan ilahi besar yang mencari harta karun yang melirik Ye Shen dari waktu ke waktu. Mata tua mereka sedikit menyipit dan alis mereka sedikit mengernyit, hanya karena mereka tidak dapat melihat penampilan atau garis keturunan Ye Shen yang sebenarnya, dan hanya tahu bahwa ki dan darahnya sangat halus.
Baiklah, ide membinasakan seseorang untuk melintasi perbatasan muncul dan menghalangi jalan Ye Sen adalah seorang lelaki tua bungkuk dengan keruk. Mata pria itu cekung, matanya merah, dan ada cahaya hantu, seperti kalajengking ular, yang membuat orang gemetar di dalam. Apakah senior ingin merampok? Ye Sen tersenyum santai. Jika kamu tahu itu, serahkan hartamu dan kamu akan diizinkan untuk mati dengan tenang. Orang tua Reyot itu berkata dengan acuh tak acuh saat aura garangnya mulai melonjak. Jika kamu begitu menggertak, mengapa kamu tidak pergi merampok orang-orang dari klan banjir besar, menggertak pembudidaya manusia, keterampilan macam apa itu? Ye Sen mencibir. Orang suci kecil, siapa kamu, dan beraninya kamu menguliahi orang tua itu? Orang tua Reyot itu mendengus dingin dan menjelajahi tangannya dengan terbuka. Telapak tangan orang suci yang agung hanya menggantung, dan ruang di telapak tangannya meledak, memadukan tekanan besar orang suci yang agung, menghancurkan ruang ini juga. Ye Sen tidak mengatakan apa-apa, satu langkah menyusut untuk menghindari telapak tangan, langsung terhabisi di depan lelaki tua bungkuk itu, dan Dewa Gotik menyerang dengan paksa. Orang tua bungkuk itu terkejut, dia sepertinya tahu teknik tubuh seperti apa yang digunakan Ye Sen. Tetapi siapapun yang bisa mengecilkan tanah menjadi 1 inci tidaklah sederhana. Teknik rahasia Dewa Gotik adalah teknik tertinggi para dewa, yang menyerang roh asli, dan konsekuensinya tidak terpikirkan setelah dia dipukul. Dia ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Dewa Gotik telah melesat, menembus alisnya dan memasuki lautan dewa, merusak roh aslinya, dan meledakkan kepala surgawinya. Di kehidupanmu selanjutnya, jangan main-main dengan orang yang salah. Kata-kata Ye Sen dingin, dan 1000 kekuatan ilahi melebur menjadi 1 jari, menembus kehampaan. Untuk pertama kalinya sejak dia kembali ke surga, dia telah membinasakan seorang pembudidaya manusia tanpa belas kasihan sedikitpun. Orang-orang seperti lelaki tua bungkuk, yang berspesialisasi dalam menggertak dan merampok keturunannya, sebagian besar juga tidak akan berkontribusi saat iblis surgawi menyerbu, dan tidak dapat menjamin bahwa mereka akan bersembunyi di celah, dan ketika iblis surgawi diusir, mereka akan keluar lagi untuk menimbulkan masalah. Perilaku semacam ini bahkan lebih keji daripada suku air bah. Hanya saja iblis surgawi menyerbu dan bersembunyi, tetapi dia masih saja mengacaukan keadaan dengan orang-orang. Jarinya begitu dahsyat sehingga menyerang tubuh Yuan Shen yang sebenarnya. Meskipun orang tua bungkuk itu mencoba yang terbaik untuk bersembunyi, dia tidak dapat menghindarinya dan tertusuk oleh jari itu dan rohnya padam di tempat. Pada saat hidup dan mati, dia menyadari apa itu penyesalan, dan menyesal bahwa dia seharusnya tidak memprovokasi Ye Sen, sehingga berakhir dengan jiwanya yang tercerai-berai. Seorang wali besar dihancurkan dalam 3 gerakan, dan mereka yang masih mencari harta karun dan menunggu kesempatan untuk merampoknya tersebar dalam sekejap. Jika Ye Sen bisa menghancurkan orang tua bungkuk itu, dia juga bisa menghancurkan mereka. Di sisi ini, Ye Sen mengumpulkan tas penyimpanan lelaki tua itu dan melanjutkan perjalanan. Yang membuatnya senang, kantong orang tua itu memang berisi harta yang dia inginkan, yaitu 2 huruf emas, kata, armor yang diangkut. Ini adalah kesenangan yang tak terduga, jika dia mengambilnya dan mengukirnya di kuali dewa kekacauan, kekuatannya pasti akan meningkat, jadi itu sangat berharga. Kali ini, dia juga telah membuat contoh monyet-monyet itu, dan para orang suci agung semuanya telah dimusnahkan, jadi mereka semua bersembunyi jauh-jauh, tidak berani macam-macam dengannya. Tidak ada satu hal pun, Ye Sen juga terdiam. Orang tidak menyinggung perasaan saya tidak menyinggung perasaan, tidak memprovokasi sesuatu bukan berarti mereka takut akan sesuatu. Jika seseorang benar-benar ingin bersenang-senang lagi, dia tidak turun tangan untuk memusnahkan pemusnahan. Kekuatan semacam ini bukan lelucon, orang bijak yang hebat juga tidak berani dengan mudah menjelajah. Tidak bisa merebut harta karun tidak apa-apa, kehilangan nyawa adalah omong kosong. Gurun pasir sangat luas, dan setelah seharian berjalan, tidak ada akhir yang terlihat. Di Tungku Perunggu, Kuin Yu dan Li Changsheng benar-benar tidak menganggur, merebus daging dengan penuh kegembiraan, masing-masing memegang panci besi besar, aroma daging yang kaya meluap, mengepul keluar dari Tungku Perunggu. Dibandingkan dengan kedua hewan ini,
pria Ye Shen jauh lebih normal, pikirannya setenang air, sumur kuno, dan temperamennya santai. Gumpalan pasir apung menyapu matanya, butiran yang terlihat, tercermin di matanya, cahaya terang, seperti bintang-bintang. Tiba-tiba, dia berdiri diam, matanya sedikit terpejam, seperti patung yang diukir di batu, membiarkan angin mengamuk, membiarkan pasir apung mengembara, berdiri diam, hanya rambut putihnya yang mengambang dan tenggelam. Pikiran dan jiwanya telah memasuki alam niat yang luar biasa, harta karun ilahi dari kehancuran raja, yang telah muncul kembali dalam bentuk niat eksternal. Di alam imajinasi ada langit berbintang, begitu luas hingga tak terbatas, dan sebuah bintang bersinar terang, bersinar dengan cahaya berkabut. Di tengah-tengah langit berbintang yang dalam, dia seperti setitik debu di padang pasir, sangat kecil, yang membuatnya merasa kagum pada alam semesta, pikirannya menyublim, hatinya memeluk alam semesta dan daunnya menyatu dengan segala sesuatu. Dia menjadi agak aneh, tubuhnya kadang-kadang ilusi seperti asal mula, kadang-kadang padat seperti batu dan besi, terjalin dan diuraikan dengan misteri. Selain itu, ada kekuatan misterius yang tampaknya tersembunyi, tidak terlihat oleh mata, tetapi membuat pasir hisap diam dan membeku di udara. Di dalam tungku, Qin Yu dan Li Changsheng, yang telah minum sup, telah bangkit dan menatap mulut tungku, satu dengan mata cemerlang, yang lain dengan mata sedikit menyipit, melihat. Ye Shen mengalami pencerahan. Gurun jatuh ke dalam keheningan yang damai, hanya angin dan pasir yang mengamuk, tidak ada perbedaan lain yang terlihat, waktu seperti pasir hisap, mengembara selama bertahun-tahun. Ye Shen berdiri selama 3 hari tanpa membuka matanya, dan di gurun yang luas ini, dia menjadi pemandangan yang indah. Para pemburu harta karun di gurun melihatnya dari jauh dan menatapnya dari tempat yang nyaman, masing-masing dengan ekspresi aneh di wajahnya, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Ye Shen. Tetapi tidak satupun dari mereka yang memiliki kenakalan dalam pikirannya, karena orang sekejam Ye Shen bukanlah sesuatu yang bisa dipusingkan oleh para pembudidaya biasa. Hanya pada hari keempat Ye Shen gemetar ringan, mengibaskan pasir hisap dan menambahkan rantai keteraturan ke tubuhnya, membungkus dirinya. Setelah itu, dia menghilang, atau lebih tepatnya, dia menghilang ke dalam ruang yang begitu besar di dalam. Tetapi dari luar, itu hanya sebutir pasir, sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat. Mengubah alam semesta menjadi debu. Qin Yu kagum, mata bantengnya menyipit, yakin bahwa dia tidak salah membacanya, dan dia juga sepertinya pernah mendengar tentang teknik abadi Dao kerajaan ini, yang menumbangkan hukum dan mengganggu langit dan bumi, teknik rahasia yang benar-benar menentang surga. Apa yang mengubah alam semesta menjadi debu? Li Changsheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengubah kosmos menjadi ruang debu, debu adalah dunia. Qin Yu perlahan berkata, ini adalah kemampuan ilahi untuk berlindung, koleksi ilahi eksklusif dari tubuh suci kuno yang sunyi. Tentu saja, tidak ada kekurangan kekuatan ilahi yang hebat yang telah menemukan cara lain, sehingga mendapatkan pencerahan dari metode rahasia ini. Satu debu, satu dunia. Itu sangat bodoh. Jadi, keren. Mengubah alam semesta menjadi debu, siapa yang bisa menemukannya, itu disebut menggantung yang saleh. Di mana orang itu? Para pembudidaya yang diam-diam mengintip tercengang, orang besar yang masih hidup baru saja menghilang, dan bahkan dengan penglihatan tingkat orang suci yang hebat, tidak ada jejak yang bisa ditemukan, seolah-olah dia telah menghilang ke udara. Ye Shen masih berenang di alam niat, memahami koleksi ilahi terbalik surgawi. Saat itu, dia telah bertarung duel sampai mati dengan Yin Ziping dan hanya setengah hidup. Dia dikelilingi oleh 4 sisi, dan Zixuan telah membantunya keluar dari jebakan dengan mengubah alam semesta menjadi debu, sehingga dia dapat melarikan diri dari musuh-musuhnya. Mengubah alam semesta menjadi debu adalah koleksi ilahi tubuh suci kedua yang telah ia wujudkan. Jika keadaan tubuh hegemonik adalah tentang menyerang, dan mengubah alam semesta menjadi debu adalah tentang bersembunyi dan menyembunyikan, sebutir debu, siapa lagi yang bisa menerobos misteri itu jika bukan pembangkit tenaga listrik yang menentang surga. Dunia di depannya berwarna putih dan berawan, dari sini dia bisa melihat dengan jelas dunia luar, tetapi dari dunia luar, sulit untuk melihat bagian dalamnya. Dengan metode rahasia ini, kita bisa melambai lagi dengan percaya diri dan berani. Li Changsheng menyeringai, menggosokkan kedua tangannya tanpa malu-malu. Secara visual,
Teknik penghindaran abadi juga sangat bagus untuk mengintip. Queen Yu mengelus dagunya dengan ekspresi serius. Luangkan waktu untuk mengajari saya, sisa hidup saya mengandalkannya. Sama seperti sifat pemarahmu. Ye Sen meliriknya dan melangkah keluar dari ruang debu, muncul di gurun langit berbintang lagi. Penampilannya yang ganas ini membuat takut para pembudidaya yang diam-diam mengintip, dan membuat mereka tersentak. Saat ini, apakah semua orang di surga kita sesaleh ini? Dia menghilang dan muncul dengan suara mendesing. Ye Sen hanya mengabaikannya dan berjalan di atas pasir, tubuhnya seperti hantu. Di depannya, dia sudah bisa melihat ujung gurun, dan selangkah lebih dekat ke Xuan Huangdian. Meskipun dia masih jauh, dia sudah bisa mencium bau Qi Xuan Huangdian, aura yang telah hilang selama 1000 tahun. Gila, orang yang benar-benar gila. Tepat sebelum dia meninggalkan gurun berbintang, Ye Sen mendengar kutukan marah, suaranya dari jauh ke dekat. Ketika dia memusatkan pandangannya, dia melihat bahwa itu adalah sekelompok besar pembudidaya, datang langsung ke arah gurun, tampak seperti sedang dikejar, semuanya adalah pembudidaya manusia surgawi. Sosok mereka semua dalam keadaan yang mengerikan, banyak dari mereka berlumuran darah dan tulang, tingkat kultivasi mereka mulai dari alam surgawi hingga sage agung, dan mereka tidak hanya dari satu agama tetapi juga dari beberapa pembudidaya biasa, semuanya putus asa, bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Dasar anak nakal, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak kabur? Seorang raja suci melewati Ye Sen dan tidak lupa memarahinya, dan berlari ke padang pasir setelah selesai, berlari lebih cepat dari kelinci. Jelas, ada klan banjir besar di langit berbintang yang menyebabkan masalah. Queen Yu mengutuk, mata bantengnya bersinar dengan aura sedingin es. Ye Sen mengerutkan kening, bukannya dia tidak melihat ada pembudidaya yang melarikan diri di sepanjang jalan, tapi kali ini, jumlahnya agak menakutkan. Berpikir dalam benaknya, dia dengan santai menyeret satu dari orang-orang yang lewat. Itu adalah seorang pemuda cabul, setipis monyet. Kamu sakit. Dia berlari dengan gembira saat diseret keluar. Saya berlari untuk hidup saya di sini, tetapi Anda hanya membuat saya kesulitan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memahami dengan baik apa yang sedang Anda lakukan. Kali ini, pemuda cabul itu jujur, kepalanya berdengung, matanya berbinar-binar, dia bahkan tidak bisa berdiri, dia sangat tertekan, mengapa orang suci yang sama, anak bertopeng ini, begitu digantung. Ini adalah tamparan bagi saya. Ras mana yang menyebabkan kerusuhan? Ye Sen bertanya dengan acuh tak acuh. Kasihan, Qi yang malang. Pemuda yang tidak senonoh itu berkata dengan patuh, tidak berani menghembuskan nafas karena takut menyinggung Ye Sen. Pangeran ke-9 dari ras Qi miskin menangkap orang-orang di seluruh langit berbintang, mengatakan bahwa jika malam berdebu tidak keluar selama 1 hari, dia akan membinasakan 1000 pembudidaya manusia sampai malam berdebu muncul. Ye Sen tidak berbicara, dengan santai melepaskan pemuda cabul itu, seperti surai ilahi, langsung menuju ke sisi langit berbintang itu, dengan longsoran salju pemusnah yang sedingin es. Di belakangnya, pemuda tidak senonoh itu menggaruk-garuk kepalanya dengan cemas. Orang takut berlari lambat, tapi yang ini bagus, berlari kemanapun bahayanya. Hal terakhir yang dia lupa adalah bahwa dia juga telah berlari ke padang pasir bersama kerumunan orang. Bahkan orang suci yang hebat pun melarikan diri, apalagi orang suci kecil seperti dia. Di langit berbintang, Ye Sen sangat cepat, seperti meteor, memotong busur yang indah, senjata kerajaan semu di dalam tubuhnya bergetar. Dia sedikit diam dengan menakutkan, dan mereka yang mengenalnya tahu bahwa semakin dia seperti ini, semakin menakutkan dia, seperti binatang buas yang tertidur selama 10.000 tahun. Binatang buas dari air bah, yang akan terbangun. Membinasakan terlalu ganas sepanjang jalan, suku-suku besar di dataran banjir tidak dapat menemukan bos Ye Sen, jadi mereka melampiaskan kemarahan mereka pada pembudidaya manusia. Li Changsheng menghela nafas. Kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Queen Yu menendang Li Changsheng, tidakkah kamu lihat? Bahkan tanpa 7 orang tua saya, klan besar dataran banjir masih akan menemukan alasan lain untuk membantai pembudidaya manusia, yang disebut perjanjian gencatan senjata adalah lelucon besar.